Bab 1661, The Discussion. Ada pandangan konsentrasi yang dalam di mata Tang Wulin. Jika itu masalahnya, bisakah kita menggunakannya untuk keuntungan kita? Cao Dezi berkata, itu tergantung pada kemampuanmu. Saya bisa masuk ke lebih banyak detail yang relevan, tapi kita akan melakukannya nanti. Mari kita bicara tentang situasi yang berkaitan dengan War God Hall. Meskipun War God Hall terletak di Gunung Barat, itu bukan di permukaan. 18 tingkat War God Hall juga dikenal sebagai 18 tingkat neraka. Pintu masuknya terletak di puncak gunung tertinggi di daerah Gunung Mingdu Barat. Seluruh War God Hall terletak di dalam puncak gunung. Ini dibagi menjadi 18 tingkat dan masing-masing dijaga oleh Dewa Perang. War God Hall awalnya didirikan untuk mendorong kekuatan militer untuk menantang satu sama lain. Pemenang akan menerima hadiah dan reputasi terhormat setelah berhasil dalam tantangan. Itu juga merupakan metode tercepat untuk menaikkan pangkat militer seseorang. Siapapun yang merupakan anggota resmi militer dapat dipromosikan menjadi letnan jenderal terlepas dari pangkat militer aslinya jika seseorang mampu bertarung melalui semua 18 level War God Hall itu. 1. Tang Wulin tercengang. Letnan jenderal, promosi seperti itu agak berlebihan, bukan? Dia pernah berada di militer sebelumnya, jadi dia sangat menyadari betapa sulitnya untuk dipromosikan. Cao Dezi tersenyum dan berkata, ini tidak semudah kedengarannya. Level terakhir War God Hall dijaga oleh Hall Master. Dengan kata lain, sangat mustahil bagi seseorang untuk lulus tanpa memiliki kemampuan limit Douluo. Di sisi lain, apa pangkat militer letnan jenderal untuk limit Douluo di militer federal? Jadi, ini lebih merupakan tipe muslihat. Bagi para perwira militer, lebih penting bagi mereka untuk melewati level sebelumnya. Mereka akan dipromosikan dengan satu peringkat tambahan untuk setiap level yang dilewati terlepas dari metodenya. Akibatnya, banyak perwira militer berpangkat tinggi akan menggunakan ini untuk menaikkan pangkat militer mereka. Dalam istilah yang lebih sederhana, naik dari pangkat menengah ke pangkat jenderal adalah ambang batas yang sangat besar bagi seorang perwira militer. Namun, jika dia bisa melewati level pertama War God Hall, dia akan dipromosikan dengan satu pangkat dan menjadi seorang jenderal. Oleh karena itu, keberadaan War God Hall adalah untuk memotivasi para perwira militer untuk berkultivasi lebih keras sehingga mereka mengambil jalan pintas ini dan mendapatkan promosi. Tang Wulin berkata, bagaimana dengan situasi di dalam War God Hall? Apakah ada tindakan perlindungan? Cao Dezi menjawab, 18 tingkat Aula Dewa Perang memiliki lebih dari sekadar 18 Dewa Perang. Ada banyak pusat kekuatan War God Hall. Setiap level War God Hall sedikit berbeda dari yang lain. Saya akan memberikan spesifikasinya satu persatu. Namun, ada keuntungan berada di War God Hall. Selama Anda dapat mencapai tingkat pertama dan memulai perjalanan Anda melalui War God Hall, Central Army Corps tidak akan diizinkan masuk. War God Hall menjunjung tinggi tradisi yang dikenal sebagai Safe Harbor. Artinya, jika seorang perwira militer telah melakukan kejahatan dan kemudian memasuki War God Hall, militer tidak boleh menangkapnya sebelum dia meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, pelanggarannya akan berkurang dengan setiap level yang dia lewati. Nyatanya, Tang Wulin terkejut. Bukankah itu berarti jika seorang perwira militer telah melakukan kejahatan paling keji, War God Hall hanya akan menjadi tempat perlindungannya? Cao Dezi menjawab, masih bergantung pada kemampuan seseorang. Kemampuan apa yang dibutuhkan seseorang untuk memasuki War God Hall dan menjadikan tempat itu sebagai tempat perlindungan? Saya akan terkutuk jika siapapun yang melakukan kejahatan paling keji akan diizinkan pergi mengingat karakter Chen Xinji. Dia membenci kejahatan dan melihatnya sebagai musuh yang mematikan. Dengan demikian, seorang perwira militer yang bersalah yang dapat mengambil manfaat dari War God Hall kemungkinan besar ketika kejahatannya dapat diampuni. Memasuki aula setelah melakukan kejahatan yang mengerikan tidak ada bedanya dengan berjalan langsung ke dalam perangkap. Situasi War God Hall jelas lebih rumit dari yang dibayangkan Tang Wulin. Dia telah mengumpulkan beberapa laporan terkait War God Hall baru-baru ini. Namun, sebagian besar dari mereka berasal dari inspeksi dangkal sementara informasi yang diberikan oleh Cao Dezi kali ini sangat penting. Menunggu di ruang rapat, Ling Zichen sudah mulai tidak sabar. Dia berasumsi bahwa diskusi antara Tang Wulin dan Cao Dezi akan berlangsung kurang dari setengah jam, tetapi 2 jam telah berlalu dalam sekejap mata. Tidak ada orang yang datang untuk memberitahu dia bahwa dia bisa masuk. Tang Wulin,
Anda AB**Z**R karena tidak mengizinkan saya dalam hal ini. Tunggu saja, aduh, salah siapa Zichen kecil kita begitu jengkel. Ada suara yang diwarnai dengan ejekan. Ling Zichen mengangkat kepalanya dan mendongak untuk melihat Asmara Douluo muncul di hadapannya sambil tersenyum. Ling Zichen memutar matanya dan berkata, apakah kamu tidak takut kalau kamu akan membuatku takut muncul seperti ini? Zhang Xin tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu bahkan mampu untuk merasa takut? Jika ada persaingan untuk orang yang paling berani di Sekte Tang, pemenangnya adalah Anda. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda berselisih dengan Tang Wulin? Ling Zichen tidak bisa menahan perasaan marah begitu dia mendengar Zhang Xin menyebut Tang Wulin. Bocah itu jelas ada di sini untuk membahas rencana aksi. Sebagai peserta, dia menolak untuk mengizinkan saya duduk dalam diskusi. Apakah itu perselisihan? Zhang Xin terkekeh. Master Sekte mungkin masih muda, tetapi dia telah mengalami banyak hal dalam hidup dan memiliki proses pemikiran yang cermat. Secara alami, dia akan memiliki alasannya sendiri jika dia membuatmu tidak ikut serta dalam diskusi. Kalian semua mendukungnya, kan? Sejak dia bergabung dengan Sekte Tang, kalian semua tidak mencintaiku lagi. Ling Zichen cemberut seperti gadis kecil. Tang Wulin mungkin akan terkejut jika dia melihatnya pada saat itu. Zhang Xin berjalan ke arahnya dan mengusap kepalanya. Mengapa kami harus berhenti mencintaimu? Kami selalu memperlakukanmu seperti anak kami sendiri. Baiklah, baiklah. Jika Anda benar-benar tidak puas, bagaimana kalau saya membantu Anda untuk memukulnya nanti? Ling Zichen cemberut. Kamu tidak akan melakukannya karena dia adalah Master Sekte. Bagaimanapun, kalian semua mendukungnya. Zhang Xin berkata, Zichen, jangan selalu merenung seperti anak kecil. Saat Cao tua dan aku sudah tua, Sekte Tang akan membutuhkan dukunganmu. Anda juga telah menghabiskan waktu dengan Wulin, jadi Anda harus bisa melihat betapa luar biasanya dia. Cao tua dan aku selalu merasa bahwa pilihan kami saat itu benar-benar tepat. Kami menetapkan identitas Wulin satu langkah sebelum Akademi Shrek. Percayalah pada saya ketika saya mengatakan bahwa dia pasti akan memimpin Sekte Tang menuju kejayaan. Namun, dia juga berada di bawah tekanan besar. Cobalah berjalan 1 mil dengan sepatunya. Jika Anda adalah dia, apa yang akan Anda lakukan? Ling Zichen tertegun sejenak. Di matanya, Tang Wulin biasanya tenang dan pendiam. Namun, dia tampaknya sering berpikir keras, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia sepertinya tidak punya waktu untuk dirinya sendiri selama ini karena dia terus berkultivasi atau merenung. Meskipun dia tidak mungkin berjalan-jalan di jalur pikirannya, dia hanya perlu memikirkan keadaan Tang Wulin setelah mendengarkan kata-kata Zhang Xin untuk merasakan tekanan luar biasa yang dia rasakan. Dengan begitu banyak beban yang dia tanggung, kami harap Anda dapat membantunya dan menjadi uluran tangan yang dapat diandalkan. Anda adalah otak dari Sekte Tang kami dan mengendalikan teknologi tercanggih kami. Anda juga terkenal sebagai ilmuwan nomor 1 dalam sejarah Sekte Tang. Cao tua dan saya selalu tahu bahwa Anda adalah orang paling cerdas di dunia. Jika Anda dapat membantu Tang Wulin dan Anda berdua saling melengkapi, Anda berdua akan selalu menang. Ling Zichen cemberut dan berkata, lagi pula siapa yang ingin melengkapinya? Meskipun dia berbicara dengan cara seperti itu, raut wajahnya sedikit melembut. Zhang Xin terkekeh dan berkata, kepercayaan di antara kalian berdua perlu dikembangkan melalui pengalaman bersama, sama seperti bagaimana kamu tidak akan mempercayainya sepenuhnya sekarang. Jika Anda ingin mendapatkan kepercayaan orang lain, maka Anda harus berusaha lebih keras untuk mendapatkannya. Saya percaya bahwa Anda semua pasti bisa melakukan itu. Kalian semua adalah anak-anak yang baik dan kami akan melindungi kalian agar kalian dapat tumbuh dengan sehat. Sementara itu, pintu ruang pertemuan telah terbuka, dan Tang Wulin masuk. Direktur Ling, silakan masuk sebentar. Oh, Anda juga di sini, Yang Mulia. Zhang Xin tersenyum sambil menepuk punggung Ling Zichen. Teruskan, semua yang terbaik. Bab 1662, Underworld King Reappeared. Ling Zichen memutar matanya ke arah Tang Wulin. Dia berjalan ke depannya dengan langkah panjang dan mengejek dengan dingin sebelum masuk ke kamar. Tang Wulin melalui ekspresi tak berdaya pada Zhang Xin yang menjawab dengan ekspresi nyaman. Pada saat Tang Wulin dan Ling Zichen berjalan keluar dari markas Sekte Tang, di luar sudah gelap. Namun, mereka tidak berencana untuk bermalam di Heaven Dow City.
Mereka akan kembali ke Akademi Shrek pada malam yang sama dan memulai tahap awal persiapan. Mereka mengatakan, waktu dan pasang tidak menunggu siapapun. Tidak ada waktu bagi mereka untuk menunda-nunda lagi. Liu Jingyun mengemudikan mobil jiwa, tetapi dia terus-menerus merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan atmosfernya. Dibandingkan dengan situasi saat mereka menuju ke Heaven Dou City, Ling Zichen tampak bersikap lebih dingin. Di sisi lain, Tang Wulin tampak tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak tahu apa yang ada di pikiran Tang Wulin, tetapi tampaknya ada tambahan keterasingan dalam hubungan antara Tang Wulin dan Ling Zichen. Apakah mereka bertengkar? Liu Jingyun tidak berani bertanya. Mobil jiwa itu berangsur-angsur berakselerasi saat melaju di jalan raya. Liu Jingyun memusatkan semua perhatiannya pada mengemudi dan tidak lagi melihat situasi di kursi belakang. Dia tidak ingin terlalu memikirkan hubungan antara Tang Wulin dan Ling Zichen. Jauh di lubuk hati, dia berharap mereka bisa membentuk semacam hubungan yang lebih dalam. Dengan begitu, dia bisa lebih santai di sekitar Ling Zichen di masa depan. Tiba-tiba, Liu Jingyun merasa seperti sedang kesurupan. Mobil jiwa berada pada suhu konstan, tetapi sensasi dingin yang menusuk sepertinya memancar dari tulangnya. Mungkinkah ini dipicu oleh semacam gejolak emosi dari orang-orang di belakangnya? Ini adalah pikiran pertama yang ada di benaknya. Namun, dia segera merasa bahwa tidak, bukan itu masalahnya. Saat dia hendak memperingatkan penumpangnya, sensasi panas yang membarat tiba-tiba terpancar dari punggungnya. Mobil jiwa berguncang tiba-tiba, dan embusan angin bertiup ke dalam mobil melalui atap, dengan paksa memperlambat kendaraan sekaligus. Namun, ia berhasil mengelak tanpa menyebabkan kehilangan kendali. Malam itu diterangi oleh cahaya keemasan. Dengan cahaya keemasan yang menerangi jalan di depan, Liu Jingyun akhirnya bisa melihat bahwa area di depan mereka telah berubah menjadi abu-abu. Sesosok berjalan perlahan ke arah mereka dari hamparan abu-abu yang luas. Sementara itu, seluruh tubuh Tang Wulin ditutupi sisik emas saat dia melayang di langit. Dia menatap ke wilayah tak berwarna yang jauh dari mana pria itu keluar. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu orang ini. Tang Wulin tersentak bangun jauh sebelum Liu Jingyun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia telah menggunakan cakar naga emasnya untuk merobek atap mobil dan menyerbu ke langit. Dia tidak berusaha melarikan diri karena dia tidak akan pernah meninggalkan Liu Jingyun dan Ling Zichen. Apalagi, karena lawannya ada di sini, dia pasti sudah mempersiapkannya dengan baik. Tang Wulin ceroboh karena lawannya telah menghilang begitu lama. Selain itu, jarak antara Akademi Shrek dan Sekte Tang sama dengan jarak kota Shrek asli dan kota Surga Dou. Tang Wulin tidak menyangka lawan akan memilih untuk bergerak di tempat ini dengan begitu banyak limit Dou Luos yang mengawasi kedua lokasi. Namun demikian, lawannya ada di sini, dan tidak ada keraguan bahwa dia ada di sini untuknya. Raja Dunia Bawah Dou Luo Haluosa, teriak Tang Wulin dengan suara yang dalam. Ya, pria yang berjalan keluar dari dunia tanpa warna, dengan seluruh tubuhnya ditutupi baju perang abu-abu seperti kristal, adalah Raja Dunia Bawah Dou Luo Haluosa. Dia adalah limit Dou Luo dengan peringkat Kuasigot asli. Dengan setiap langkah yang dia ambil, rona abu-abu di sekitarnya menjadi lebih jelas. Dibalut baju zirahnya, dia tampak seperti sedang berjalan-jalan keluar dari dunia orang mati. Pedang Raja Dunia Bawah di tangannya memancarkan cahaya redup yang mengerikan. Seolah-olah pedang sebening kristal itu diukir dari kristal abu-abu. Terakhir kali Tang Wulin bertemu dengan Raja Dunia Bawah Dou Luo, dia hanyalah seorang Sol Dou Luo. Dia bahkan tidak berhasil melawan ketika orang ini menghadapinya saat itu. Di sisi lain, kali ini terasa sangat berbeda. Karena itu, karena basis kultivasi Tang Wulin telah mencapai tingkat tertentu, dia dapat merasakan kekuatan Haluosa dengan lebih jelas. Rasanya persis seperti pertama kali dia bertarung melawan jurang di lorong jurang tentara Dewa Darah. Tang Wulin adalah Hyper Dou Luo dan bahkan mampu menantang limit Dou Luo biasa. Namun demikian, dia masih merasa sangat lemah saat berhadapan dengan Raja Dunia Bawah Dou Luo Haluosa. Dia sangat sadar bahwa ini adalah pria yang hampir naik ke ketuhanan. Tang Wulin tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri karena dia memiliki brankas yang memungkinkan dia untuk melarikan diri. Hasilnya, dia tampak sangat tenang. Faktanya, dia sebenarnya agak senang bertemu dengan Raja Dunia Bawah Dou Luo Haluosa. Dia terus-menerus merasa seperti telah mengalami hambatan dalam kultivasinya baru-baru ini. Dalam keadaan seperti itu,
tidak ada hal lain yang lebih bermanfaat untuk mengangkatnya daripada menghadapi tekanan situasi hidup dan mati. Jadi, pikiran pertama yang dia miliki ketika melihat Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa adalah, sudah waktunya. Haluosa berjalan maju selangkah demi selangkah. Kiprahnya tampak lamban, tapi neraka dunia bawahnya tampak naik di bawah pengaruh hening dari langkah kakinya. Ketika neraka dunia bawah telah terwujud sepenuhnya, dia seperti dewa. Saat Tang Wulin mengukurnya dari atas ke bawah, dia juga melihat ke arah Tang Wulin. Dia akhirnya mengerti alasan di balik banyak pesan spirit pagoda secara praktis, memintanya untuk campur tangan. Organisasi itu membayar harga tinggi sebagai gantinya dia mengambil tindakan sekali lagi. Sudah menjadi Master Sekte Tang Sekte dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek, pemuda ini tumbuh dengan kecepatan yang terlalu cepat. Haluosa adalah Master Jiwa Jahat peringkat limit Douluo, tapi dia juga legenda di dunia Master Jiwa. Dia mampu naik ke basis kultivasinya saat ini dalam waktu singkat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan mengandalkan bakat alaminya. Ada juga tingkat persepsi, kerja keras, dan banyak atribut lainnya yang menyebabkan pencapaian ini. Belum lama sejak terakhir kali dia melihat pemuda ini. Yang mengejutkan, lawan telah berubah dari Soul Douluo menjadi Hyper Douluo. Mengambang di udara, Tang Wulin terasa seperti terik matahari. Dia memikat fluktuasi esensi darah yang menghanguskan yang sedikit menekan neraka dunia bawahnya. Bahkan lebih menakutkan lagi dia bisa melihat potensi di Tang Wulin. Dia tidak bisa memperkirakan seberapa jauh pemuda ini bisa pergi di masa depan. Di benua Douluo, sudah pasti bahwa seorang Kuasigot telah mencapai kesempurnaan, tetapi dia meramalkan bahwa Tang Wulin akan dapat melampaui kesempurnaan tersebut. Dia tidak bisa menahan perasaan haus darah yang tak terkendali di dalam dirinya. Setiap pesan yang disampaikan dari spirit pagoda telah berulang kali mengungkapkan ketakutan organisasi terhadap Tang Wulin. Selanjutnya, mereka berulang kali menyebutkan bahwa jika pemuda ini tidak dihabisi secepat mungkin, dia mungkin bisa menjadi Atlas Douluo berikutnya. Pada saat itu akan menghasilkan efek yang luar biasa pada pagoda roh serta kultus Roh Kudus. Setelah dianalisis, Raja Dunia Bawah Douluo masih datang secara pribadi, meskipun kultus Roh Kudus sedang sibuk dengan operasi penting. Dia datang untuk secara khusus menyelesaikan masalah ini sebelum bisa merepotkan di masa depan. Mereka tidak akan pernah membiarkan Atlas Douluo lain ada. Akhirnya, Haluosa berhenti berjalan ketika jaraknya sekitar 100 meter dari mobil jiwa Tang Wulin. Dia mengangkat pedang Raja Dunia Bawah di tangannya perlahan. Sepertinya hari ini bukan hari keberuntunganmu, kata Haluosa acuh tak acuh. Tang Wulin tersenyum. Dia menggunakan garis keturunan Raja Naga Emas untuk menahan hawa dingin yang menusuk tulang saat dia dihadapkan pada aura Raja Douluo yang sangat menakutkan. Tidak, kurasa tidak. Ini keberuntunganku untuk bisa bertemu denganmu saat ini. Untuk beberapa alasan, Haluosa merasa agak gelisah saat melihat senyum ramah Tang Wulin. Pada pangkatnya, instingnya terhadap bahaya sangat luar biasa. Begitu dia memiliki firasat buruk, dia segera bergerak tanpa ragu sedikitpun. Dia mengangkat tangannya secara bersamaan dan menggunakan jari tengah tangan kanannya untuk mengibaskan Underworld King Sword. Ada, ding, yang tajam, dan semua warna abu-abu di sekitar mereka tiba-tiba melonjak dan bergulung keluar seperti bunga besar yang sedang mekar. Bab 1663, Please have some confidence in me. Tang Wulin turun dari langit seperti meteor emas saat ini. Liu Jingyun hanya bisa mendengar ledakan yang sangat keras di dalam mobil. Meskipun dia sudah mengumpulkan kekuatan jiwanya untuk menahan suara ledakan, dia masih merasakan dengungan sesudahnya. Di sisi lain, semua yang ada di depan matanya telah berubah warna menjadi kemasan. Tang Wulin dengan ganas membanting ke tanah setelah turun dari langit. Gelombang udara emas keluar dari tubuhnya disertai dengan dragon air panas yang menyala-nyala yang berubah menjadi kepala naga raksasa dengan diameter lebih dari puluhan meter. Itu dengan kuat menahan aliran udara abu-abu yang melonjak di depan sambil meraung keras untuk menghentikan aliran udara abu-abu merembes ke mobil jiwa di belakang Tang Wulin. Siluet merah muda melonjak ke langit dan hendak beraksi ketika orang itu hanya bisa merasakan gelombang dingin yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan dibekukan termasuk roh dan jiwanya. Bintik-bintik cahaya menyinari mesia merah muda saat energi luar biasa berubah menjadi perisai pelindung yang menyelimuti tubuhnya untuk perlindungan. Ling Zichen tidak bisa menahan nafas dingin saat dia melihat ke medan perang.
Dia bukan master jiwa. Dia mengandalkan beberapa metode teknologi untuk membuat dirinya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Sebagian besar alasan yang mendorongnya mengabdikan hidupnya untuk penelitian ilmiah adalah karena dia bukanlah seorang guru jiwa. Dia selalu menginginkan teknologi yang dikembangkan dari penelitiannya untuk melampaui semua master jiwa suatu hari nanti. Dia ingin semua master jiwa tunduk di hadapannya dengan patuh dan ingin menggunakan teknologi sebagai sarana untuk melampaui anugerah alam. Dia telah melakukan ini sepanjang hidupnya dan membuat terobosan berulang kali. Terobosan berulang itulah yang membuatnya lebih percaya diri. Namun, dia tidak dapat menahan perubahan ekspresi saat dia melihat pemandangan yang terbentang di depan matanya sambil secara bersamaan menghitung kekuatan energi inti yang dihasilkan selama tabrakan sebelumnya. Apakah ini kekuatan dari master jiwa peringkat atas? Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang dipancarkan dari Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa telah melampaui semua guru jiwa yang pernah dia temui sebelumnya. Dilihat dari kapasitas bertarung individu, bahkan Herles Douluo Chaodezi tampaknya lebih rendah dari Haluosa. Namun, Tang Wulin terus melanjutkan tanpa sedikit pun keraguan dengan memblokir serangan itu sendiri saat berhadapan dengan lawan seperti ini. Selain itu, dia telah menggunakan tubuhnya untuk melindungi mereka dari serangan pertama Haluosa. Apakah anak laki-laki ini menyerah padaku saat kita bertanding tadi? Liu Jingyun sudah keluar dari mobil saat ini. Dengungan pedang yang jelas dan merdu terdengar saat baju perangnya dengan cepat muncul di tubuhnya. Cincin jiwa di bawah kakinya berkilauan dan berubah menjadi naga putih untuk menopang tubuhnya terbang ke langit. Pedang putih muncul di tangannya dan gagang pedang berbentuk kepala naga. Itu menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya seperti makhluk hidup. Justru jiwa bela dirinya, Flying Dragon Sword. Suara tapak kuda bergemerincing dalam kegelapan saat siluet raksasa perlahan muncul. Pada saat yang sama, ada banyak siluet gelap yang muncul dari dunia abu-abu. Tepatnya adalah Legiun Dunia Bawah Raja Douluo Haluosa. Legiun Dunia Bawah yang dipimpin oleh 12 ksatria menakutkan dunia bawah berkumpul dari segala arah. Warna abu-abu dan warna emas larut secara bersamaan, memperlihatkan Tang Wulin dan Haluosa di tanah. Haluosa melihat armor perang 3 kata di tubuh Tang Wulin dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu benar-benar tumbuh dengan cepat. Sayang sekali Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih banyak di masa depan." Pedang Raja Dunia Bawah di tangannya diayunkan dengan lembut dan ditusuk ke udara. Dunia abu-abu menjadi tembus pandang sekaligus. Semua kabut abu-abu berubah sepenuhnya menjadi kristal pada saat ini. Tubuh Tang Wulin hampir secara instan berubah menjadi patung seperti kristal abu-abu. Dia berdiri tegak di sana tanpa bergerak sama sekali. Di langit, Ling Zichen hanya bisa merasakan seolah-olah jantungnya telah melompat ke tenggorokannya. Sementara itu, siluet raksasa tiba-tiba muncul di langit yang gelap saat bilah cahaya raksasa turun dan menusuk ke arah tubuhnya. Ling Zichen secara naluriah mundur secepat kilat. Sepasang tombak pendek telah mendarat ke genggamannya tanpa dia sadari saat 2 aliran sinar yang tampak tipis ditembakkan ke arah bilah cahaya abu-abu. Boom! Suara ledakan yang keras meledak menjadi dunia berwarna merah jambu di langit. Seorang Death Knight yang mengenakan armor berat di sekujur tubuhnya muncul di sana tetapi terus-menerus diledakkan kembali oleh ledakan itu. Raungan naga terdengar saat naga putih mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan dan dengan ganas menabrak dada Death Knight mengeluarkan suara yang dalam dan rendah. Death Knight didorong mundur dari tabrakan. Ling Zichen tidak mengejar dan menyerang. Sinar merah muda menyembur keluar dari punggungnya untuk mendorongnya ke tanah. Dia secara bersamaan melemparkan tombak pendek di tangannya ke arah Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa. Tatapan Haluosa tetap terpaku pada Tang Wulin selama ini. Faktanya, dia bahkan tidak repot-repot melirik Ling Zichen sebelum dia sekali lagi mengayunkan pedang Raja Dunia Bawah yang panjang dan ramping. Kedua tombak pendek itu tiba-tiba berubah menjadi kristal abu-abu di udara. Apalagi, tombak pendek tetap membeku di sana tanpa bergerak. Ini adalah dunia milikku dan aku akan memusnahkannya. Saat dia berbicara, pedang Raja Dunia Bawah sudah menunjuk ke arah tubuh Tang Wulin yang membeku dalam patung kristal. Tidak, Ling Zichen berteriak keras. Pancaran merah muda tiba-tiba meluas dan terhalang di depan tubuh Tang Wulin dalam sepersekian detik. Pada saat yang sama, warna pink yang dipancarkan pada tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi merah terang pada saat itu juga. Semburan fluktuasi energi yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya.
Seseorang akan menemukan di bawah pengawasan ketat bahwa titik-titik inti energi di tubuhnya mengeluarkan fluktuasi energi yang setidaknya 10 kali lebih kuat daripada sebelumnya pada saat ini. Namun, energinya liar dan merajalela karena berfluktuasi dengan cara yang sangat tidak stabil. Pedang Raja Dunia bawah Douluo Haluosa yang telah tiba sebelum tubuh Tang Wulin terpaksa berhenti selama sepersekian detik sebelum bersentuhan dengan tubuhnya. Haluosa terpaksa berhenti meskipun basis kultivasinya. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya energi yang dipancarkan dari tubuh Ling Zichen saat ini. Sinar merah menyembur keluar dan menabrak tubuh Tang Wulin yang berubah menjadi patung kristal. Dia segera diledakkan ke belakang dari dampaknya. Di sisi lain, Ling Zichen mengandalkan kekuatan pengusiran untuk menyerang Haluosa dengan kecepatan kilat. Haluosa tidak punya pilihan selain menghadapi wanita ini pada akhirnya. Dia tanpa sadar bergumam di mulutnya. Dari mana wanita gila ini berasal? Dia telah mengubah dirinya menjadi sambaran petir abu-abu yang bergerak secara horizontal tanpa keberanian untuk menahan benturan Ling Zichen. Di sisi lain, tanah tiba-tiba berubah warna saat ini. Warna abu-abu asli tiba-tiba diselimuti oleh lapisan warna emas merah yang menusuk. Sebatang pohon anggur berkilauan dengan kilap emas cerah yang keluar dari bawah tanah dan melilit Li Zichen yang hendak mengejar Haluosa. Pada saat yang sama, suara yang familiar terdengar di telinga Ling Zichen. Tolong percayalah padaku, cepat tarik energimu. Roar, raungan, raungan. Ribuan naga meraung ke udara dalam sepersekian detik. Aliran pola naga emas merah muncul di permukaan tanah. Raungan resonan naga terdengar memekakkan telinga sementara fluktuasi esensi darah yang kental secara mengejutkan menodai seluruh dunia abu-abu dengan lapisan warna emas merah. Patung di kejauhan meledak dengan ledakan keras. Tang Wulin yang mengenakan baju perang 3 kata sudah melayang di langit saat ini. Sosoknya membengkak menjadi 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Pancaran 7 warna secara tidak jelas berkilauan di baju zirah emasnya yang tebal. Baju tempurnya jelas jauh lebih tebal dan lebih berat dari baju besi perang 3 kata biasa. Suara dentang yang renyah terdengar saat Tang Wulin berjalan maju selangkah demi selangkah. Armor perang 3 kata Tang Wulin jelas berbeda sekarang. Faktanya, armor pertempuran emas yang tebal dan berat itu bahkan tampak sedikit membengkak tetapi juga memancarkan kemantapan sebuah gunung. Halo domain naga emas darah dilepaskan sepenuhnya di bawah kakinya. Naga raksasa emas merah yang muncul dari bawah tanah justru dimaksudkan untuk menyembunyikan domain. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, baju perang 3 kata miliknya tampak sedikit berbeda dari baju perang 3 kata lainnya di mata Haluosa. Namun, dia tidak bisa secara spesifik mengatakan bagaimana itu berbeda dan hanya bisa merasakan bahwa armor perang yang tebal dan berat sepertinya menyembunyikan sesuatu. Tombak naga emas yang panjang dan ramping telah muncul di genggaman Tang Wulin. Dia menunjuk Raja Dunia Bawah dari kejauhan. Mengikuti pelepasan domain naga emas darah, aura seluruh orang Tang Wulin melonjak lurus ke atas, terutama fluktuasi esensi darah panasnya yang telah naik ke kesempurnaan dalam sepersekian detik. Bab 1664, Frontal Collision. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Sinar ilahi melintas sekali di matanya saat aliran sinar emas merah selebar 5 meter menyebar dari bawah kakinya dan menghubungkannya ke Haluosa dalam sepersekian detik. Haluosa hanya bisa merasakan saat aura seluruh tubuhnya tiba-tiba ditekan. Esensi darah Raja Naga Emas yang sangat kaya yang datang melonjak dari segala arah sebenarnya menekan garis keturunannya. Saat berikutnya, pancaran emas merah sudah mendekatinya seperti gelombang yang menggelora. Bahkan lebih menakutkan lagi ketika gelombang yang menggelora itu tiba-tiba memadat di satu tempat pada saat gelombang itu mendekatinya. Itu berubah menjadi ujung tajam tombak naga emas. Jalur raja dan pasak terakhir dilepaskan. Itu adalah kombinasi sempurna dari dua teknik tombak asli hebat Tang Wulin yang telah dia kuasai sepenuhnya. Di bawah amplifikasi domain naga emas darah, serangan ini meledak dengan kemampuan menyerang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemogokan ini benar-benar mampu menyamai standar limit Douluo. Saat ini, Ling Zichen telah menerima komunikasi ilahinya. Dia menstabilkan set khusus Mesya ilahi dengan usaha keras tepat pada waktunya untuk menyaksikan pemandangan itu. Rasanya seolah-olah ada naga raksasa merah emas yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di dalam bidang visualnya sebelum memproyeksikan bayangan cahaya raksasa untuk melindungi Tang Wulin. Di sisi lain, Tang Wulin sepertinya telah berubah menjadi penguasa dunia ini.
Tombaknya tidak hanya digunakan untuk menyerang Raja Dunia Bawah tetapi juga meninggalkan kesan mendalam di benak Ling Zichen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pria dapat menampilkan aura yang begitu mendominasi, agung, dan kuat. Apakah ini seharusnya aura pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya? Haluosa mengangkat kepalanya. Dia sepertinya melakukan tindakan yang sangat sederhana ini tepat saat ujung tombak merah emas mendekatinya. Namun, seolah-olah ruang dan waktu langsung membeku pada saat dia mengangkat kepalanya. Bentangan besar yang tersusun rapat dari lurik seperti jaring putih tiba-tiba muncul di domain naga emas darahnya. Seseorang tidak bisa menahan rasa takut yang kuat saat melihat mereka. Di sisi lain, mata Haluosa sudah memutih saat ini. Ding! Pedang Raja Dunia Bawah tiba-tiba muncul di tempat seolah-olah sudah ada di sana sejak jauh sebelumnya. Ujung pedang menunjuk ke ujung tombak dan mengeluarkan suara yang tajam. Tidak ada gelombang udara yang dilepaskan tetapi warna emas merah dengan cepat hancur. Naga raksasa merah emas hancur dalam lolongan sedih. Semua warna emas merah di sekitarnya memudar dengan cepat. Di sisi lain, warna abu-abu putih yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan sebelumnya sekali lagi membanjiri ruang antara langit dan bumi. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari makhluk mati dibangkitkan di dalamnya dan diubah menjadi legiun dunia bawah yang menyerang Tanggulin. Underworld King Douluo Haluosa, juga dikenal sebagai Underworld Monarch of Holy Spiritual, tidak diragukan lagi adalah orang yang paling memuncak di antara para master jiwa jahat. Pada saat ini, dia meledak dengan kemampuannya yang sebenarnya. Tanggulin dapat merasakan bahwa tubuh bagian atas Haluosa bergoyang sedikit ketika dia bersentuhan dengan tombak Tanggulin. Namun, tubuhnya hanya bergoyang sesaat. Tanggulin merasa puas dengan penampilannya dengan tombak tadi. Ketika dia dihadapkan dengan tekanan yang sangat besar, pasak terakhir dilepaskan dengan kesadaran tombak terkuat yang pernah dia alami. Dia akhirnya bisa merasakan sedikit semburat esensi tombak pada akhirnya. Setiap langkah evolusi dari kesadaran tombak ke Spear Soul lalu ke Spear Spirit akan menghasilkan lompatan kualitatif. Tanggulin hanya memiliki basis kultivasi Hyper Douluo, namun dia mampu menekan orang yang memuncak seperti Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa. Sudah cukup bagi Tanggulin untuk bangga pada dirinya sendiri. Namun, krisis juga datang segera setelah itu. Domain armor perang 3 kata miliknya hampir hancur berkeping-keping dengan paksa. Bahkan cahaya yang dipancarkan dari armor tempurnya sedikit meredup. Legiun Dunia Bawah telah tiba dari segala arah sementara Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa juga berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dalam pengepungan Death Knight, Liu Jingyu sudah dalam bahaya. Ling Zichen berhasil menstabilkan situasi dengan menyelamatkannya tepat waktu. Neraka Dunia Bawah Haluosa menyegel semua area di sekitarnya sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak mungkin mendapatkan sinyal untuk mengirim pesan. Dia memilih untuk melancarkan serangan mendadak tepat di tengah-tengah antara Shrek Academy dan Heaven Door City. Itu masih jauh dari kedua sisi sehingga tidak mudah bagi orang untuk menemukan sesuatu yang terjadi di sini. Dua kerangka manusia dengan tulang berbentuk aneh menerkam ke arah Tanggulin. Pedang tulang raksasa mereka yang panjangnya lebih dari beberapa meter menusuk ke depan. Sinar keemasan berkilauan di mata Tanggulin. Domainnya yang rusak tidak memengaruhi tekadnya untuk bertarung. Kaki kirinya maju selangkah dan melangkah ke tanah. Gravitasi di sekitar tubuhnya dalam kisaran diameter 100 meter berganti-ganti. Ini telah mengubah semua jiwa makhluk mati di area ini menjadi debu yang berterbangan saat suatu area dikosongkan. Itu adalah kontrol gravitasi yang diluncurkan dengan tulang torso Raja Naga Gunung. Sementara itu, ujung pedang tiba dalam sekejap. Siluet Haluosa menjadi sangat jernih. Itu adalah pedang Raja Dunia Bawah yang tak terelakkan. Tanggulin menunjuk ke depan dengan tombak naga emas di tangannya. Ujung tombak berdenyut dan mengeluarkan ribuan sinar kemasan. Dia melepaskan 1000 jari pendakwa. Ding! Suara renyah lainnya terdengar. Tubuh Tanggulin bergetar hebat saat dia jatuh ke belakang. Namun, dia menggunakan tangan kirinya untuk mendorong ke tanah untuk mendorong tubuhnya terbang menjauh secara horizontal tepat pada waktunya untuk menghindari ujung pedang kedua. Itu adalah teknik Sekte Tang, mengontrol derek menangkap naga. Seluruh siluetnya segera berubah menjadi ilusi. Dia mengadopsi Ghost Perplexing Track dalam gaya berjalannya dan menyulap ribuan ujung tombak dari tombak naga emas di tangannya untuk menyerang Haluosa dari segala arah. Gerakan Haluosa tampaknya mempertahankan ritme selama ini. Dia tidak mempercepat atau memperlambat tetapi setiap kali dia menusuk dengan pedangnya,
dia pasti akan mengacaukan ujung tombak Tangulin sehingga Tangulin perlu mencoba segala cara yang tersedia untuk menetralisirnya. Kematian menyerang dari sekitarnya sementara serangan mengerikan Raja Douluo dari dunia bawah datang dari depan. Tangulin terus dipaksa mundur. Dragon air di tubuhnya terlihat berfluktuasi namun ia masih berhasil menahan serangan dengan susah payah. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Niat membunuh muncul di benak Haluosa saat ini. Meskipun dia belum menyisihkan upaya untuk meluncurkan serangannya, dia benar-benar memanfaatkan kekuatan domainnya selama putaran serangan sebelumnya. Itu adalah perasaan yang benar-benar tidak menyenangkan untuk menahan serangan tingkat seperti itu bahkan untuk pembangkit tenaga listrik yang baru saja naik ke peringkat limit Douluo. Namun, Tangulin berhasil menahan prosesnya dengan paksa. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Pemuda ini hanya seorang Hyper Douluo tapi dia sudah dibekali dengan kemampuan seperti itu. Mungkin, dia akan benar-benar memiliki kemampuan untuk menantangku ketika dia menjadi limit Douluo. Apalagi mengapa kekuatan jiwanya begitu kaya dan kental. Sepertinya kedua belah pihak hanya terlibat dalam beberapa putaran pertarungan namun konsumsi kekuatan jiwa sangat besar selama pertempuran sengit. Konsumsi kekuatan jiwa dalam pertempuran Hyper Douluo melawan Quasigot akan lebih tinggi tetapi Tangulin tidak tampak melemah sama sekali. Segalanya tampak membuktikan bahwa pemuda di depan mata Haluosa itu luar biasa. Dia mampu menampilkan potensi yang begitu kuat di peringkat Hyper Douluo-nya. Ini adalah bagian yang paling menakutkan dari dirinya. Sudah cukup lama sejak Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa mencapai peringkat Quasigot-nya. Justru karena dia berdiri di titik stagnasi dia bisa melihat ini dengan jelas. Dia sangat menyadari betapa sulitnya bagi seseorang untuk berhasil menerobos ke ketuhanan. Orang tersebut harus berjuang bebas dari tekanan pesawat dan mencapai level yang sama dengan pesawat. Hampir tidak mungkin bagi orang tersebut untuk mencapai itu tanpa diterima oleh alam ilahi dan perlindungan ketuhanan. Ini juga alasan mengapa dia bergabung dengan kultus Roh Kudus. Itu karena rencana kultus Roh Kudus telah benar-benar memberinya kesempatan yang secara teoritis dapat bekerja. Di sisi lain, meskipun Tangulin belum mencapai level yang sama dengan Haluosa, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan potensi pemuda ini. Nyatanya, Haluosa merasa pemuda itu bahkan mungkin bisa menembus batas Douluo di masa depan. Itu terlalu menakutkan. Dia tidak akan pernah membiarkan situasi seperti itu terjadi karena jika demikian, alam ilahi yang baru mungkin dapat dibuat. Di sisi lain, benua Douluo akan mendapatkan pengontrol baru sekali lagi setelah penciptaan alam ilahi dan ketidakpastiannya akan terlalu tinggi. Paling tidak, ketuhanan dari alam ilahi tidak akan pernah membiarkan master jiwa jahat seperti mereka naik ke ketuhanan. Memikirkan hal ini, Haluosa tiba-tiba berhenti menyerang. Ujung tombak yang tak terhitung jumlahnya mendarat di armor perang abu-abunya sekaligus dan mengeluarkan suara bentrok yang padat. Itu bukan hal yang mudah bagi Golden Dragon Spear untuk mencoba menembus armor perang 4 kata meskipun sangat kuat. Itu hanya berhasil meninggalkan goresan bekas tombak di permukaan baju perangnya. Sama seperti Tangulin heran bahwa Haluosa tidak melawannya dan akan melancarkan serangan yang lebih kuat, mata Haluosa memutih sekali lagi. Warna abu-abu putih kali ini dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Bab 1665, Dea Twitter. Tangulin melihat Haluosa tiba-tiba menusukkan pedang Raja Dunia Bawah ke tanah di depannya. Seketika, sinar abu-abu putih mekar keluar seperti bunga yang baru saja mekar penuh dengan tubuhnya sebagai titik pusatnya. Oh tidak, tepat pada saat cahaya abu-abu putih mulai menyebar, Tangulin dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia secara naluriah merasakan bahaya yang membayangi dan bereaksi terhadap situasi hampir secara tidak sadar. Berlalunya waktu telah berubah dalam sekejap. Di domain Underworld Hell, domain Time Backtrack ditekan sampai batas tertentu. Meski begitu, itu masih berhasil memperlambat kecepatan Haluosa meluncurkan serangannya. Suara ledakan keras datang dari Tangulin saat 7 cincin jiwa emas muncul di tubuhnya. Itu adalah cincin jiwa kelima yang meledak. Getaran yang intens memungkinkannya untuk melepaskan diri dari penindasan domain di sekitarnya, meledakkannya. Tidak hanya itu, dragon air di tubuhnya juga menyembur keluar dengan bebas dan menciptakan penghalang pertahanan yang kuat untuknya. Kelopak abu-abu putih tiba setelah jeda sesaat. Dragon air meleleh segera setelah bersentuhan dengan pancaran abu-abu putih. Itu bahkan tidak bisa menahannya bahkan untuk sesaat. Kelopak tidak hanya mampu mencairkan energi tetapi juga ruang.
Di mana kelopak abu-abu lewat, semuanya berubah menjadi hitam pekat sekaligus. Dengan tubuh Haluosa sebagai titik pusatnya, kegelapan dipenuhi dengan kekuatan melahap. Itu adalah keterampilan jiwa ke-8 Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa, Deathwither. Tang Wulin bahkan tidak perlu mengelak jika itu adalah keterampilan jiwa ke-8 dari Sol Douluo. Namun, seseorang hanya bisa memahami teror keterampilan jiwa ke-8 Quasi-God yang sepenuhnya dilepaskan dengan mengalaminya. Meskipun Tang Wulin bereaksi terhadap situasi dengan cepat, tubuhnya masih ternoda oleh warna abu-abu putih. Armor perangnya segera menunjukkan pertahanannya yang tangguh mencoba menahan rona abu-abu putih. Namun, cahaya abu-abu putih itu bertingkah seperti belatung yang rakus. Itu tidak mampu menghancurkan baju perang Tang Wulin seperti yang terjadi pada Dragon Air, tapi itu merusak baju perangnya dengan cepat. Tambalan besar abu-abu putih muncul di baju sirah Tang Wulin, dan itu juga mulai menunjukkan tanda-tanda pelunakan. Sementara itu, aliran lampu listrik menyembur keluar dari Tang Wulin. Itu dimulai dengan warna biru dan ungu, tetapi segera aliran tambahan 7 warna ditambahkan. Itu tidak terus meledak keluar, tetapi kembali ke tubuhnya. Di mana pancaran 7 warna berlalu, akhirnya menghentikan penyebaran warna abu-abu yang menakutkan, tetapi pancaran 7 warna dan warna abu-abu putih menetralkan satu sama lain dengan cepat. Tang Wulin menarik napas dingin. Pancaran 7 warna sebenarnya adalah bencana unsur yang disimpan setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya di pemurnian surgawi. Itu adalah kekuatan terbesar di seluruh pesawat. Dalam arti tertentu, itu bisa dianggap sebagai kekuatan tingkat dewa. Meski demikian, energi abu-abu putih yang menakutkan masih bisa menetralkan bencana unsur. Tang Wulin beruntung mendapat bantuan bencana unsur. Kalau tidak, baju zirah perangnya sangat mungkin akan hancur. Serangan tunggal Haluosa sangat menakutkan. Jika Tang Wulin bereaksi sedikit lebih lambat terhadapnya dan akhirnya tercemar dengan lebih banyak energi abu-abu putih, mungkin dia akan langsung meleleh seperti Dragon Airnya. Itulah asal mula unsurnya. Haluosa mengerutkan kening dalam-dalam. Tanpa sepengetahuan Tang Wulin, Raja Dunia Bawah Douluo lebih tercengang daripada dirinya. Deathwither Haluosa berisi pemahamannya yang berperingkat dewa. Dia adalah seorang Quasi-God, yang hanya selangkah lagi dari naik ke ketuhanan. Alasan Quasi-God kuat adalah karena dia sudah dilengkapi dengan karakteristik dewa dalam arti tertentu. The Deathwither menampilkan kekuatan peringkat dewa. Dengan demikian, Haluosa berasumsi bahwa bocah itu akan dikutuk begitu dia melihat Tang Wulin ternoda oleh sedikit energi abu-abu putihnya. Bahkan setetes Deathwither dapat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh seseorang dan melautkannya sepenuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Wulin dapat memanggil sejumlah besar kekuatan asal unsur dari tubuhnya dan membersihkannya dari Deathwither. Haluosa tidak mampu menggunakan kekuatan Reaper yang terkandung dalam Deathwither secara terus-menerus. Itu akan menghabiskan energinya dengan cepat. Keduanya saling memandang. Di bawah mata mereka yang tenang, hati mereka dipenuhi dengan emosi. Haluosa mengangkat pedang Raja Dunia Bawah dari tanah dan ke langit. Aliran pedang memotong langit dan tiba sebelum Tang Wulin. Dia menyaksikan cincin jiwa ke-9 di tubuh Haluosa mulai bersinar. Oh tidak, aku dikutuk. Menilai dari kematian musim dingin, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu melawan keterampilan jiwa ke-9 Haluosa. Itu hampir pasti akan mengakibatkan kematiannya. Di sisi lain, Haluosa terkejut saat mengetahui bahwa Tang Wulin tidak berusaha mencari cara untuk melawan atau melarikan diri. Sebaliknya, Tang Wulin memutar tubuhnya dan dengan cepat melemparkan tombak naga emas. Tombak itu terbang ke langit karena tidak menargetkan Haluosa. Haluosa telah mulai bersiap untuk meluncurkan keterampilan jiwanya yang ke-9 saat ini. Dia bersiap mengambil risiko melelahkan dirinya sendiri untuk membunuh bocah ini secepat mungkin dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sinar keemasan tiba hampir secara instan dan menembus Death Knight. Kekuatan melahap yang luar biasa tidak memiliki niat untuk melepaskan energi dunia bawah. Itu menghabiskan dan menyerap energi dengan cepat. Sebagai pemilik tombak naga emas, Tang Wulin segera merasakan semburan gelombang energi ke dalam tubuhnya. Aliran cahaya keemasan muncul di hadapannya saat dia melemparkan tombak naga emas. Itu memblokir pedang yang dilepaskan oleh Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa tepat pada waktunya. Bersenandung, sinar keemasan tetap tidak bergerak sementara bilahnya menyebar. Rentetan pedang tidak mampu menembus cahaya keemasan sedikitpun. Cahaya keemasan dengan cepat memadat.
Itu menusuk ke tanah dan berdiri tegak untuk memblokir serangan Haluosa. Itu adalah trisula emas yang ditutupi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sebuah permata besar berbentuk berlian yang berkilau bertatakan tepat di bawah cabang tengah trisula. Tang Wulin mengangkat tangannya dan memegang trisula Dewa Laut. Melewati 2 dari 9 ujian Dewa Laut memberinya kedekatan dengannya. Dia merasa seperti telah bergabung dengan senjata ilahi yang pernah digunakan ayahnya di masa lalu. Dia mengambil langkah maju dan mengayunkan trisula Dewa Laut. Lingkaran cahaya emas melilit area itu dalam sepersekian detik. Domain abu-abu putih dibuat tidak mampu menahan denyut lingkaran cahaya emas. Seolah-olah kedua entitas ini tidak seharusnya berada di ruang yang sama. Murid Haluosa menyempit saat dia bersiap untuk keterampilan jiwanya yang ke-9. 3 kata muncul di benaknya sekaligus. Mereka adalah senjata super ilahi. Senjata ilahi adalah senjata yang digunakan oleh seseorang yang telah naik ke ketuhanan atau senjata yang membawa kekuatan dewa dalam jumlah tertentu. Pada gilirannya, senjata super ilahi adalah milik dewa peringkat 1 di alam ilahi yang legendaris. Di seluruh benua Douluo, Haluosa hanya mengetahui 1 atau 2 senjata super ilahi yang ada. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek sebelum dia dilengkapi dengan 1. Kehadiran senjata super ilahi mungkin bisa membalikkan jalannya peristiwa. Bahkan seorang kuasigot belum tentu bisa meraih kemenangan saat berhadapan dengan senjata super ilahi. Dia menyerah sepenuhnya pada keterampilan jiwa ke-9-nya. Haluosa dengan cepat mengangkat pedang Raja Dunia Bawah di tangannya dalam upaya untuk menyentuh lingkaran cahaya emas. Namun, ruang di sekitarnya sepertinya telah berubah menjadi lapisan yang tumpang tindih dalam sepersekian detik. Dalam waktu kurang dari sesaat, dia sudah lumpuh. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat trisula emas raksasa menghantamnya. Ledakan. Benturan itu menghempaskan Haluosa seolah-olah dia adalah bola bisbol. Wajah Tang Wulin juga sangat pucat. Tubuh Tang Wulin bergoyang dan tiba di sisi Ling Zichen dan Liu Jingyun. Dia menyapu trisula emas dan menyulap lingkaran emas yang megah. Halo itu meledak dan meledakkan semua Death Knight yang mengepung mereka. Sinar hijau berkilauan mengelilingi ketiga tubuh mereka. Ada kilatan cahaya dan mereka menghilang dari tempat itu tanpa jejak. Haluosa telah terlempar ke tempat yang jaraknya 1000 meter. Dia hanya berhenti setelah menabrak batu dan pohon yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tubuhnya berhenti bergerak, lingkaran cahaya emas di tubuhnya telah menghilang. Sebenarnya, lingkaran cahaya hanya memiliki kendali atas tubuhnya sedikit lebih dari 1 detik. Dia tidak berhasil mengendalikan senjata super ilahi sepenuhnya. Ini adalah pemikiran pertama yang terlintas di benak Haluosa. Reaksi selanjutnya adalah penyesalan dan kemarahan karena dia tiba-tiba menyadari bahwa Hyper Douluo tidak mungkin mampu mengendalikan senjata super ilahi. Bahkan dia tidak tahu berapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk bisa mengendalikan senjata semacam itu dengan basis kultivasinya. Untuk menggunakan senjata super ilahi, pembawa harus mendapat persetujuan dari senjata itu sendiri. Dengan demikian, sangat mungkin Tang Wulin tidak akan dapat melepaskan keterampilan jiwanya yang sepenuhnya memanfaatkan kekuatan senjata super ilahi. Ini berarti bahwa Tang Wulin tidak akan melakukan serangan balik yang efektif terhadap keterampilan jiwanya yang ke-9. Perasaan penyesalan yang intens dibangun di dalam hatinya. Ini bukan karena dia gagal membunuh Tang Wulin ketika dia memiliki kesempatan, tetapi karena dia tidak merebut senjata Dewa Super. Bab 1666, Lawan Tang San dalam pertempuran para dewa. Sulit membayangkan efek dari senjata super ilahi di tangan seorang kuasigot. Faktanya, seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa jika dia mampu memperoleh senjata super ilahi dan melakukan kendali penuh atasnya, dia sangat mungkin dapat menembus penindasan pesawat dan menjadi dewa sejati. Dia bahkan bisa menciptakan alam ilahinya sendiri dan bukan hanya pesawat mini. Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu dalam misi ini. Dia mulai merasa maniak setelah momen penyesalan. Daya tarik senjata super ilahi bahkan lebih besar dari urusan kultus Roh Kudus. Ini karena kepemilikan senjata super ilahi akan memberinya semua kendali yang dia butuhkan, tanpa harus bergantung pada orang lain. Jika dia bisa mendapatkan senjata seperti itu, semuanya akan mungkin terjadi. Dia menarik aura mautnya, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap. Haluosa menatap ke kejauhan ke Akademi Shrek. Siluetnya melintas dan dia menghilang ke dalam kegelapan, hanya menyisakan tatapan rakus dan sedingin esnya. Di tempat lain, ada kilau yang bersinar.
Ketika Tang Wulin, Liu Jingyun dan Ling Zichen muncul kembali, mereka dikelilingi oleh cahaya hijau terang. Liu Jingyun dan Ling Zichen tercengang saat menemukan air beriak di sekitar mereka. Meski berada di bawah air, mereka tidak khawatir tenggelam saat berada di dalam cahaya hijau. Di mana ini? Ling Zichen bertanya secara naluriah. Tang Wulin memberi isyarat untuk diam. Dia dengan cepat berkata, "Aku akan pergi sebentar. Ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. Kembalilah dulu dan tunggu aku." Dia melambaikan tangannya saat dia berbicara dan dua gelombang kekuatan yang luar biasa melonjak. Ling Zichen dan Liu Jingyun kami diledakkan seperti peluru meriam. Keduanya merasakan gelombang pusing membanjiri mereka. Saat berikutnya, tubuh mereka terasa lebih ringan dan mereka menemukan bahwa mereka telah terbang ke langit. Liu Jingyun adalah Sol Douluo sementara Ling Zichen dilengkapi dengan mesya ilahi di tubuhnya. Keduanya buru-buru menyesuaikan tubuh mereka hanya untuk mengetahui bahwa mereka sebenarnya berada di atas danau Dewa Laut dengan Akademi Shrek di dekatnya. Bagaimana kita kembali? Apa yang sedang terjadi? Masih di udara, mata mereka bertemu dan mereka melihat ke arah danau sekali lagi. Mereka melihat aliran cahaya keemasan yang menghilang setelah satu kilatan. Direktur Ling, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke Akademi dulu. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini, terutama apa yang terjadi sebelum kita kembali, jawab Ling Zichen tanpa ragu sedikitpun. Ya tentu saja, Liu Jingyun setuju dengan tergesa-gesa. Ling Zichen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak memiliki penjelasan ilmiah untuk banyak hal yang baru saja terjadi. Sebagai seorang ilmuwan, tidak ada yang mengganggunya lebih dari ini. Sekembalinya ke Akademi, dia merenung sejenak sebelum dia membuat keputusan untuk mencari Roh Kudus Douluo. Dia merasa bahwa Roh Kudus Douluo adalah orang yang paling bisa dipercaya dan dia bisa memberitahunya tentang kejadian hari itu. Bagaimanapun, dia adalah ibu baptisnya. Di tepi danau Dewa Laut, Tang Wulin buru-buru membungkuk memberi hormat kepada pohon kehidupan kuno yang membawanya kembali. Pada saat berikutnya, dia menghilang menjadi bola cahaya keemasan. Sebagai senjata super ilahi, Trisula emas tidak mudah digunakan. Tang Wulin sudah mampu menggunakannya sebagai senjata biasa setelah melewati ujian kedua Dewa Laut. Namun, jika dia menggunakan Trisula emas untuk melepaskan keterampilan ilahi seperti badai tak terbatas, dia harus menghadapi ujian pemeriksaan lain. Dia harus lulus setidaknya satu ujian lagi untuk kembali ke dunianya. Di sisi lain, dia akan kehilangan berkah dari Trisula emas jika gagal dalam ujian. Jika hanya dia akan dapat memindahkan dirinya kembali ke Shrek menggunakan pohon kehidupan kuno. Namun, Liu Jingyun dan Ling Zichen juga ada di sana. Dia tidak bisa membawa mereka bersamanya kecuali dia melepaskan diri dari Haluosa. Akibatnya, ketika dia merasa tidak mampu lagi menahannya, dia tidak punya pilihan selain meluncurkan badai tak terbatas. Dia mengambil alih Haluosa sejenak dan menggunakan kesempatan itu untuk membawa mereka kembali. Mengangkut dua orang tidak membuatnya lelah, tetapi pohon kehidupan kuno akan menghabiskan lebih banyak energi. Akibatnya, dia harus menghadapi ujian ketiga Dewa Laut. Ada cahaya keemasan yang berkilauan. Dalam sepersekian detik, Tang Wulin telah memasuki dunia emas, tetapi tidak bertahan lama. Dia mendengar bahwa seseorang memanggilnya dengan samar. Suara-suara terdengar lembut karena banyak dari mereka berasal dari anggota keluarganya. Dia sepertinya mendengar suara ayahnya dan juga suara ibunya. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi sebening kristal, dan warna keemasan telah lenyap sama sekali. Dia kemudian melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Dia melihat lembah gunung yang tak terhitung jumlahnya yang tampak sedalam jurang. Tidak ada vegetasi di lembah besar. Semuanya berwarna kuning kecoklatan dan tempat itu terasa sangat usang. Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Yang mengejutkan, ada 3 matahari. 2 dari matahari berwarna ungu sedangkan yang lainnya berwarna putih. Cahaya yang dipancarkan dari matahari ini membuat dunia tampak seperti tempat yang aneh dan aneh. Tang Wulin berusaha menggerakkan tubuhnya secara naluriah. Namun, dia menemukan bahwa dia hanya bisa mengamati, tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat berikutnya, dia melihat sosok yang dikenalnya. Rambut biru panjang pria itu menjuntai ke belakang, dan dia tampak sangat lelah. Meskipun demikian, tatapannya tetap bertekad tak tergoyahkan seperti biasa. Dia berdiri di puncak gunung dan menatap ke kejauhan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru emas samar.
Meskipun dia tampak lelah dan bahkan ada banyak luka di tubuhnya, dia berdiri tegak. Mengikuti tatapan pria itu, Tang Wulin tercengang melihat pemandangan itu. Di kejauhan, siluet berdiri di puncak gunung setidaknya 10.000 meter jauhnya. Tidak, ada lebih dari satu siluet. Ada beberapa lainnya di sisa puncak. Siluet yang berdiri di seberangnya bertubuh tinggi dan berotot. Dia memegang tongkat di tangannya. Untuk beberapa alasan, Tang Wulin merasa seperti sedang melihat Qiangu Dongfeng dengan coiling dragon staff di tangannya. Perasaan yang sama seperti melawan langit dan bumi. Namun, kepribadian Qiangu Dongfeng seperti semut dibandingkan dengan sosok besar ini. Berdiri di sana, tongkat panjang yang dipegangnya berkilauan dengan kecemerlangan yang mempesona. Rasanya seolah-olah siluet itu akan menghancurkan seluruh dunia dengan tekad tempur surga dan bumi. Di gunung yang terletak di sebelah kirinya adalah seorang pria berpenampilan biasa. Dia bahkan tampak agak jujur, U200B dan baik hati. Hanya saja matanya yang sedingin es dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Perasaan keakraban Tang Wulin semakin kuat saat melihat orang ini. Dia merasakan aura yang sama dari Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa dari tubuh orang ini. Meski begitu, orang ini berbeda dari Haluosa. Dia memiliki epi di masing-masing tangannya, keduanya penuh semangat dan vitalitas. Belati tergantung secara diagonal di dadanya, memancarkan aura kematian yang menakutkan. Perpaduan hidup dan mati menghasilkan aura yang tak terbayangkan yang sama kuatnya dengan pembangkit tenaga tempur langit dan bumi. Siluet di sisi lain paling mencolok karena dia memiliki sayap. Lebih penting lagi, dia memiliki total 12 sayap. Sayapnya mengepak dengan lembut dan memancarkan aura liar dan menakutkan yang dipenuhi dengan rasa haus akan darah. Rambut, matanya, dan bahkan seluruh tubuhnya yang berbaju zirah berwarna merah tua. Tubuh ketiga pria ini dipenuhi luka. Jelas bahwa mereka bertiga mengincar pria berambut biru di kejauhan. Menilai dari aura mereka, hati Tang Wulin memberitahunya bahwa dia paling akrab dengan pria berambut biru itu. Apakah mereka musuh ayah? Ya. Orang berambut biru panjang yang menghadapi 3 orang kuat sendirian memang ayah Tang Wulin. Dia adalah Raja Dewa melebihi masanya, Dewa Laut Tang San. Yang terbaik bagimu untuk menerima kekalahanmu. Meskipun kamu sudah memenangkan hati kami, namun tidak mungkin hasil akhirnya bisa diubah, kata pria dengan tongkat itu dengan kasar. Tang San tersenyum. Apakah kamu pikir kamu telah menang, Xiandi? Pria yang dikenal sebagai Xiandi sedikit mengernyit. Mungkinkah kita bisa mengalami insiden tak terduga di peringkat kita? Tang San tersenyum dengan tenang. Seharusnya tidak ada, tapi anakku ada di sini. Jadi, mungkin kita akan memilikinya. Jadi, saya masih ingin mencobanya. Nak, perhatikan, ayah akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari Trisula Dewa Laut. Saat dia berbicara, Tang San memanggil sesuatu dari udara. Tang Wulin merasakan saat kekuatan hisap yang sangat besar turun ke atasnya dalam sepersekian detik. Pada saat berikutnya, dia heran menemukan bahwa dia telah berubah menjadi Trisula emas. Trisula itu tampaknya menjadi hidup sejak ayahnya memegangnya. Perasaan hidup yang tak terlukiskan menembus dunia spiritual Tang Wulin secara instan. Itu adalah perasaan yang sama sekali tidak mungkin untuk dijelaskan dengan kata-kata. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan Tang Wulin adalah sepertinya ada sesuatu yang ditambahkan ke hatinya pada saat itu. Apa itu tadi? Tang Wulin melihatnya. Tanda Trisula telah ditambahkan ke jiwanya. Itu adalah jejak yang berasal dari Dewa Laut. Pada saat berikutnya, dia mendengar lolongan keluar dari mulut ayahnya. Teriakan memekakkan telinga terdengar seperti sorakan laut. Dia mengayunkan Trisula emas, dan segala sesuatu di sekitar mereka tampak berubah menjadi lautan emas. Ayah, Tang Wulin berteriak keras di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dihadapi ayahnya, dia dapat memastikan bahwa ayahnya terlibat dalam pertempuran dengan musuh yang tangguh. Dia menangis dan berteriak dalam hatinya. Dia sangat ingin berada di sisi ayahnya dan membantunya dalam pertarungan. Namun demikian, dia tidak mampu melakukan itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Nyatanya, dia bahkan tidak bisa melihat semua yang terjadi di medan perang. Nak, ini adalah pertempuran para dewa. Apapun yang terjadi, aku tidak akan kalah karena hanya dengan mengalahkan mereka aku akan bisa kembali menemuimu. Tunggu aku, anakku. Bagaimanapun juga, ayah akan mencapai kemenangan akhir. Ledakan, ada ledakan keras lain di benaknya. Segala sesuatu yang lain menjadi kosong.
Tang Wulin tidak tahu sudah berapa lama sebelum dia menyadari bahwa dia telah kembali ke dunia emas. Berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, Trisula Dewa Laut berdiri tegak di hadapannya. Trisula yang sangat suci di hati Tang Wulin terjalin dengan goresan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya cabang tombak yang tetap berkilau dengan cahaya keemasan. Ujian ketiga Sigat, Imprint, lulus. Anda dapat memilih untuk kembali atau melanjutkan pemeriksaan. Bab 1667, Vater, You Must Win. Tang Wulin terengah-engah. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar bernafas di sana, tetapi dia masih merasa seperti tercekik. Ketakutan yang kuat mencengkeram hatinya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia hanya berhasil melihat pemandangan itu sesaat sebelumnya, namun itu meninggalkan kesan yang terlalu dalam di hatinya. Aura ayahnya dan ketiga lawannya di sisi berlawanan semuanya meninggalkan kesan yang mendalam padanya, terutama pada saat terakhir ketika ayahnya memegang Trisula Dewa Laut. Pada saat itulah Tang Wulin merasa bahwa sesuatu dalam pikirannya tampaknya telah mencapai terobosan. Itu adalah sensasi luar biasa yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi dia dapat memastikan bahwa perasaan ini memang nyata. Setelah beberapa lama, Tang Wulin berbicara dengan suara yang agak serak, kembali. Ada kilatan emas, dan pada saat berikutnya, tubuhnya basah kuyup oleh air danau. Air dingin yang menyegarkan mengelilinginya dan sedikit membangkitkan semangatnya. Saya kembali. Perasaan dibawa kembali ke kenyataan sangat menyenangkan. Tang Wulin menggeliat dan menghela napas panjang. Apapun itu, dia akhirnya kembali. Peristiwa yang baru saja terjadi membekas lama di benaknya, terutama kata-kata terakhir ayahnya. Itu hanya sesaat, tapi itu terukir jauh di dalam ingatannya. Dia bisa merasakan cinta ayahnya yang intens untuknya. Cinta inilah yang membuat ayahnya begitu bertekad. Mengapa ayahnya berperang melawan lawan yang begitu kuat? Ayahnya sudah menjadi Raja Dewa, jadi orang macam apa lawannya? Mereka mampu memaksa ayahnya sejauh itu. Itu tidak terbayangkan. Ayah, kamu harus menang. Tang Wulin tahu dari goresan yang tertinggal di Sigat Trident bahwa pertempuran itu mengerikan. Ada kilatan cahaya lain saat Tang Wulin memanggil Trisula Dewa Laut dan melihatnya. Dia heran melihat bahwa goresan pada Trisula tadi sudah hilang sama sekali. Semuanya telah kembali normal. Saat dia memegang Trisula yang berat, perasaan harmoni yang sempurna terpancar sekali lagi seolah-olah senjata itu semakin dekat dengannya. Dia langsung bisa merasakan bahwa hubungan antara dia dan senjata super ilahi bahkan lebih intim sekarang. Dia bisa menggunakan dan memanfaatkannya dengan lebih baik. Tang Wulin memiliki kepercayaan diri dan ayahnya juga. Seandainya dia tidak segera melaksanakan rencana untuk merebut surga abadi, dia pasti ingin menyelesaikan 9 ujian Dewa Laut sekaligus. Setelah semuanya selesai, dia bisa menggunakan senjata super ilahi sepenuhnya. Lebih jauh lagi, dia merasa bahwa senjata suci ini adalah ikatan antara dirinya dan ayahnya. Seolah-olah dia bisa melihat situasi di pihak ayahnya melalui itu, tetapi dia masih tidak tahu apa yang terjadi di pihak itu. Ayah, aku pasti akan bekerja keras juga. Saya pasti akan menjadi kuat secepat mungkin. Saya akan memastikan bahwa saya cukup kuat sehingga saya dapat mencari Anda, ibu dan saudara perempuan. Aku akan membawa kalian semua ke sini. Bersenandung, semburan kekuatan hidup yang kaya melonjak keluar dan melilit Tang Wulin, menyelimutinya dengan kehangatan. Kekuatan hidup melonjak ke dalam tubuhnya dan memberikan sensasi yang menyenangkan. Terima kasih. Tang Wulin melihat ke arah pohon kehidupan kuno di depannya. Mungkin karena energi yang terkumpul sebelumnya telah dicerna, pohon kehidupan kuno tidak lagi tumbuh. Meskipun hanya berdiri di sana dengan tenang, itu masih memberi Tang Wulin perasaan yang sangat menenangkan. Tang Wulin melayang ke sisinya. Penghalang lampu hijau melindungi dan mengisolasi riak air dari luar. Tang Wulin duduk dan memasuki kondisi meditasi. Tindakan itu sepenuhnya di bawah sadar. Dia ingin mencerna dan menyerap semua yang dia lihat di ujian ketiga Dewa Laut sejenak. Meskipun dia hanya melihat aura mereka, keempat aura itu telah tertanam di kedalaman pikirannya, seperti jejak Trisula. Pemeriksaan ketiga adalah jejak. Dibandingkan dengan 2 ujian sebelumnya, ujian ini tidak berlangsung lama. Namun, Tang Wulin dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia akan membutuhkan waktu paling lama untuk menyerap dan mencerna pengalaman itu. Dia ingin memahami aura mereka. Mungkin itu akan menjadi kunci terpenting untuk mencapai peringkat limit Douluo dalam waktu dekat. Di Akademi Shrek, Roh Kudus Douluo Yali sedikit mengernyit setelah mendengarkan penjelasan Ling Zichen.
Haluosa telah membuat penampilan yang mengejutkan. Seperti yang diharapkan, mereka tidak tahan dengan kesepian dan datang. Tidak apa-apa, Ulin akan baik-baik saja. Dia sangat menyadari hubungan antara Tang Wulin dan pohon kehidupan kuno. Sejak pohon kehidupan kuno dibangkitkan, benih kehidupan Tang Wulin telah berubah menjadi abadi dalam arti tertentu. Selama pohon kehidupan kuno masih ada, akan sulit untuk membunuhnya. Ini karena dia dapat kembali ke sisi pohon kehidupan kuno kapan saja melalui hubungan spiritual antara dia dan pohon kehidupan kuno. Sambungan dibangun di atas dasar restu pesawat. Dengan kata lain, koneksi tidak dapat diputus kecuali jika diganggu oleh sesuatu yang lebih tinggi dari kekuatan planar. Tidak peduli seberapa kuat Haluosa, dia hanyalah seorang kuasigot dan belum mencapai ketuhanan. Adapun mengapa Tang Wulin dipindahkan, Yali punya beberapa ide. Ada banyak rahasia di tubuh Tang Wulin. Beberapa dari rahasia ini berasal dari Shrek sementara beberapa milik Sekte Tang. Bagaimanapun, satu hal yang dapat mereka konfirmasikan adalah bahwa semua ini tidak akan memengaruhi watak Tang Wulin. Semua limit Douluo dari Shrek dan Sekte Tang, termasuk dirinya sendiri, mempercayai hal ini dengan cara yang hampir religius. Salah satu alasan utama keyakinan tersebut adalah identitas Tang Wulin sebagai anak alam yang diberkati oleh pesawat. Mereka sangat percaya bahwa pesawat dan pohon kehidupan kuno tidak akan salah memilih. Justru karena inilah Douluo yang asmara dan Douluo yang tak berperasaan segera memilih Tang Wulin sebagai master sekte dari Sekte Tang saat itu. Selain itu, pohon kehidupan kuno di Danau Dewa Laut melindunginya. Tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Tang Wulin sama sekali. Tidak apa-apa jika dia baik-baik saja. Musuh hari ini sangat kuat. Ling Zichen mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak apa-apa. Mereka tidak bisa membuat Shrek kita goyah dengan mudah sekarang. Kamu pasti lelah. Silakan beristirahat dengan baik. Ling Zichen mengangguk dan meninggalkan kamar Roh Kudus Douluo. Dia tidak beristirahat. Dalam benaknya, tindakan istirahat itu sia-sia. Faktanya, semua ilmuwan merasakan hal yang sama. Terutama setelah menyaksikan kekuatan Tang Wulin dan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa, keinginannya untuk meneliti semakin kuat. Peristiwa hari itu telah memicu ide-ide baru untuk beberapa proyek yang telah memasuki titik kritis. Dia selalu berasumsi bahwa Mesya ilahinya sudah sangat mampu dan bahkan bisa menyaingi limit Douluo. Namun, dilihat dari situasinya, sepertinya itu tidak cukup dan mechanya tidak cukup kuat. Dia masih membutuhkan kemampuan ofensif yang lebih besar. Adapun efek sampingnya, dia tidak peduli untuk itu. Kekuatan itu paling penting. Tang Wulin tidak tahu bahwa pertempuran hebat antara dirinya dan Haluosa telah memicu kegilaan Ling Zichen. 1 minggu kemudian, kereta jiwa berhenti di stasiun kereta jiwa Minggu dengan stabil, dan penumpang turun. Kerumunan mendorong menuju pintu keluar. Beberapa orang berjalan keluar dari mobil yang berbeda setelah penumpang lainnya turun. Meskipun masing-masing mobil tidak sedekat itu, mereka berdiri saling memandang dari kejauhan. Mereka masih bisa bertukar pandang dengan mudah. 2 orang keluar dari mobil terakhir. Itu adalah pria dan wanita. Pria muda itu tampak berusia sekitar 20 tahun dengan wajah tampan. Kepalanya yang pendek, berambut biru tampak anggun dan anggun. Wanita muda yang mengikuti di sisinya memiliki sosok yang gerah. Dia mengenakan setelan kulit yang melengkapi lekuk tubuhnya yang menggerahkan dengan sempurna. Dia berjalan bergandengan tangan dengan pemuda itu dengan senyum tipis di wajahnya. Jika ada orang yang mengenalnya melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Ini karena wanita muda ini tidak lain adalah Direktur Pusat Penelitian Teknologi Jiwa Sekte Tang, Ling Zichen. Dia adalah perwujudan dari kekerasan dan kegilaan yang mengamuk. Namun, disinilah dia, terlihat seperti wanita pemalu dan penyayang. Di mana kegilaannya? Bab 1668, Rival in Minggu. Ling Zichen bahkan belum merias wajah dan tampil dengan penampilan aslinya. Pada kenyataannya, tidak perlu riasan. Dia selalu menjadi orang yang sangat rahasia di Sekte Tang dan jarang muncul di depan umum. Akibatnya, dia tidak menyamar dan secara praktis menuntut agar dia tidak dibuat-buat. Di sisi lain, pemuda yang berjalan bergandengan tangan dengannya tidak lain adalah Tang Wulin, tentu saja. Tang Wulin telah bermeditasi terus-menerus selama total 3 hari di dasar Danau Dewa Laut sebelum dia terbangun. Dia kemudian menyempurnakan rencana untuk operasi ini sebelum mereka berangkat dengan cepat. Tentara Dewa Laut telah tiba di lokasi di mana armada Laut Utara ditempatkan.
Mereka terlibat dalam pekerjaan persiapan yang intens sebelum perang. Tindakan pengiriman pasukan untuk ekspedisi masih membutuhkan banyak waktu. Ada banyak persiapan yang dibutuhkan untuk perbekalan selain mobilisasi tenaga dan latihan. Butuh waktu untuk menyelesaikan seluruh cobaan. Menurut perhitungan Sekte Tang, tugas seperti itu akan memakan waktu sekitar 3 bulan. Bahkan jika semuanya disederhanakan dan dipercepat, setidaknya butuh 2 bulan. Namun, Sekte Tang dan Shrek memutuskan bahwa mereka tidak dapat menunggu lagi. Jika mereka tidak memperoleh surga abadi, itu akan menimbulkan ancaman besar bagi perang, serta Shrek yang baru dibangun kembali. Selain itu, mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan penyesuaian semakin cepat mereka memulai operasi. Dengan demikian, rombongan tiba di Minggu tanpa suara dalam keadaan seperti itu. Mereka datang ke tempat ini dengan beberapa identitas berbeda dan menyamar dengan riasan. Tim yang dikirim ke Minggu kali ini tidak terlalu besar. Ada 7 monster Shrek, Ling Zichen, Gale Sabre Dimensi Majinchi dan Dewa Kekuatan Aruheng. Totalnya ada 10. Mereka adalah kekuatan utama di balik operasi ini. Kelompok itu keluar dari stasiun kereta secara terpisah seolah-olah mereka tidak mengenal satu sama lain. Meninggalkan stasiun kereta jiwa, mereka menggunakan berbagai moda transportasi. Tang Wulin dan Ling Zichen naik taksi. Master Sekte, pengemudi di depan tidak berbalik saat menyapa Tang Wulin dengan hormat. Rupanya dia disuruh menunggu kedatangan Tang Wulin. Ayo pergi. Tang Wulin mengangguk. Ling Zichen melonggarkan cengkeramannya di lengannya. Dia tidak berbicara dan tidak ada lagi senyum di wajahnya. Dia menjadi sedingin es. Tang Wulin juga tidak tahu apa yang terjadi dengannya sejak mereka menjadi raja dunia bawah Haluo tempo hari. Setelah dia terbangun dari meditasinya dan kembali ke akademi, Ling Zichen bersikap seperti ini setiap kali dia bertemu dengannya. Dia berusaha untuk tidak berbicara sebaik mungkin. Rasanya seolah-olah hubungan di antara mereka berbeda dari sebelumnya. Tang Wulin tidak tahu apa yang menyinggung wanita ini, tetapi tidak sopan baginya untuk bertanya terlalu dalam. Karena ini sudah terjadi, biarlah. Meskipun Ling Zichen memperlakukannya dengan dingin, dia sangat kooperatif dalam segala hal yang berkaitan dengan operasi ini. Selain itu, dia juga secara pribadi menjelaskan detail teknologi Eternal Heaven dan juga sistem pertahanan di War God Hall dalam beberapa kesempatan. Hampir semuanya setuju bahwa partisipasi ilmuwan ini diperlukan untuk operasi ini. Mingdu pantas mendapatkan reputasinya sebagai ibu kota. Perkembangan Solkar sangat maju di sini, sampai-sampai banyak jalan yang sering macet. Taksi melaju hampir 1 jam penuh sebelum mereka dikirim ke sebuah rumah yang terletak di pinggiran Mingdu. Rumah itu terletak di dasar Gunung Barat dan jaraknya kurang dari 20 km dari Gunung Barat. Terletak di samping danau yang masih asli dan sebening kristal, tempat ini telah berkembang menjadi lingkungan yang kaya. Rumah tempat mereka ditempatkan adalah salah satu villa kelas atas. Villa ini dibangun dengan gaya istana. Bangunan utama berlantai 3 dan bangunan serbaguna dibangun di sampingnya dilengkapi dengan banyak fasilitas termasuk ruang makan dan gimnasium. Seluruh villa milik Sekte Tang. Tampaknya properti mewah di permukaan, namun kenyataannya, villa itu dilengkapi dengan beberapa teknologi tercanggih di benua itu. Bagian dalam villa memiliki semua jenis perangkat pendeteksi jiwa yang dapat melacak tanda energi kuat apapun dalam jarak 10 km. Sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaan villa ini. Hanya pejabat tinggi yang tahu bahwa tempat ini berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan Sekte Tang di Mingdu. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya Ling Zichen datang ke sini. Faktanya, para murid Sekte Tang di villa bahkan tidak mengenali Tang Wulin ketika mereka masuk. Namun, mereka sangat akrab dengan direktur pusat penelitian. Villa itu sangat besar. Bangunan utama dan bangunan anak perusahaan membentang lebih dari 3.000 meter persegi. Ini hanya luas permukaan. Di halaman, ada kolam renang persegi panjang yang membuat tempat itu terhidrasi. Hanya butuh setengah jam berkendara dari tempat ini ke Gunung Barat Mingdu karena lalu lintas di pinggiran lancar dan tidak macet. Kamar telah diatur untuk mereka. Secara alami, Tang Wulin dialokasikan kamar di tingkat tertinggi karena identitasnya sebagai Master Sekte Tang Sekte. Dia melihat ke kejauhan dari balkon, yang tepat baginya untuk melihat tujuan perjalanan mereka. Gunung Barat Mingdu pernah menjadi tempat strategis yang penting bagi militer. Itu juga merupakan perisai penting bagi Mingdu di masa lalu. Belakangan, setelah Federasi menyatukan benua, penggunaan perisai ini tidak lagi terlihat jelas.
Berdiri di balkon, Tang Wulin menatap ke arah Mingdu. Dia sebenarnya hanya bisa melihat setengah jalan ke atas gunung. Mata setan ungu miliknya tidak mampu melihat melalui awan dan kabut. Puncak tertinggi di pegunungan barat terletak di atas awan. Selain kekuatan War God Hall dan segala macam gangguan perangkat jiwa, sulit baginya untuk merasakan segala sesuatu di sana. Satu korps tentara pusat ditempatkan di lereng bukit Gunung Barat. Banyak fasilitas penting di Central Army Corps terletak di Gunung Barat, jadi bisa dibayangkan betapa ketatnya pertahanan di sana. Seseorang tidak hanya membutuhkan keterampilan untuk menyusup ke tempat ini, tetapi juga kecerdasan dan sedikit keberuntungan. Mereka harus masuk ke War God Hall terlebih dahulu. Selama mereka bisa memasuki tempat itu, mereka memiliki kesempatan untuk memasuki tantangan. Karena aturan, pelabuhan aman, Korps Tentara Pusat tidak diizinkan memasuki aula dan menangkap orang. Selain itu, Hall Master War God Hall, Dou Luo Chen Xinji Laut Tanpa Batas, tidak ada di War God Hall saat ini. Ini akan mengurangi kesulitan tantangan juga. Tang Wulin memikirkan rencana itu sejenak. Semangatnya berangsur-angsur menyebar. Apa yang dia lakukan sekarang? Apakah dia masih di Pagoda Roh? Semakin jauh mereka dari satu sama lain, semakin dia merindukannya. Tepuk. Seseorang tiba-tiba menepuk bahunya. Tang Wulin tersentak bangun dari pemikirannya. Bagaimana Anda akan memimpin semua orang untuk melakukan sesuatu yang penting ketika pikiran Anda tidak terfokus? Kata Ling Zichen dengan jijik. Tang Wulin hanya tersenyum, tapi dia tidak repot-repot menjelaskan. Jika dia menjadi ancaman baginya, dia akan segera menyadari kehadirannya. Bagaimana dia benar-benar membiarkannya begitu dekat dengannya? Kamu sedang memikirkan seorang wanita, kan? Ling Zichen menatap Tang Wulin dengan mata berapi-api. Tang Wulin meliriknya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Katakan padaku, seperti apa dia? Kenapa dia tidak ada di sisimu? Ling Zichen bertanya. Tang Wulin menjawab, jangan bertanya tentang hal-hal yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Ling Zichen meletakkan tangannya di pinggul. Kamu agak sombong, iya. Apakah kamu takut memberitahuku? Mungkinkah wanita Anda tidak dapat ditampilkan? Tang Wulin mengerutkan kening. Istirahatlah. Operasi kami akan segera dimulai. Kamu benar-benar orang yang membosankan. Ling Zichen mencemooh. Dia akan berbalik dan pergi, tetapi dia segera berhenti berjalan. Kamu belum mengungkapkan keseluruhan rencananya kepadaku. Kapan kamu akan pergi? Mungkinkah Anda akan memberitahu semua orang sebelum kita beraksi? Tang Wulin berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tahu mengapa mereka tidak menanyakan pertanyaan ini? Mengapa? Tanya Ling Zichen. Tang Wulin menjawab, karena mereka memiliki kepercayaan mutlak pada saya. Ling Zichen berbicara dengan marah, aku belum pernah bekerja denganmu sebelumnya. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Apakah Anda akan memberitahu saya? Aku sudah tahan lama denganmu. Tang Wulin menghela nafas dan berkata, saya benar-benar ingin memiliki saat-saat damai. Bisakah saya memberitahu Anda besok? Tidak, ceritakan sekarang. Ling Zichen jelas sengaja memprovokasi, dan dia tidak tahu kenapa. Itu sama sekali bukan bagaimana dia biasanya berperilaku. Tang Wulin menatapnya dalam-dalam. Dia tidak bisa tidak memikirkan cerita yang diceritakan Roh Kudus Dou Luo kepadanya sebelumnya. Dia melakukan yang terbaik untuk membuat dirinya terdengar tenang. Dia berkata, baiklah, aku akan memberitahumu kalau begitu. Bab 1669, Sensing's Blinded. Kita tidak mungkin menerobos masuk ke Central Army Corps. Mereka memiliki peralatan paling canggih, jadi tidak mudah bagi kami untuk menyelinap masuk. Anda telah menunjukkan hal ini kepada kami sebelumnya. Sepertinya hanya ada satu cara untuk masuk ke Central Army Corps. Itu pasti melalui infiltrasi. Kata-kata Tang Wulin menarik perhatian Ling Zichen. Infiltrasi. Apakah ada perbedaan antara menyelinap masuk dan menyusup? Tang Wulin tersenyum dan berkata, tentu saja berbeda. Kami mengandalkan kekuatan kami untuk menyelinap ke suatu tempat, tetapi kami akan menggunakan pengungkit dalam penyusupan. Dengan cara ini, tingkat keberhasilan kita akan jauh lebih tinggi. Ling Zichen berkata, jadi, bagaimana kita akan menyusup? Tang Wulin berkata, aturan War God Hall adalah bahwa setiap perwira militer dengan pangkat tertentu diperbolehkan untuk menantang, bukan? Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menjadi perwira militer. Di Korps Angkatan Darat Pusat, sebagai tentara paling kuat di Federasi Dou Luo, Korps Tentara Pusat diberi julukan yang menawan. Itu disebut putra favorit Federasi.
Semua senjata dan peralatan tercanggih di Federasi dipasang di Korps Angkatan Darat Pusat. Faktanya, Korps Tentara Pusat akan merekrut tenaga dari tentara lain untuk mengisi kembali Korps Tentara Pusat. Hanya prajurit elit dan perwira militer berpangkat tinggi yang diizinkan memasuki tempat ini dan menjadi bagian dari Korps Angkatan Darat Pusat. Seluruh Korps Tentara Pusat memiliki 100.000 orang, dan mereka adalah personel tempur utama. Sebenarnya, jumlahnya melebihi 300.000 jika personel pendukungnya dimasukkan dalam hitungan. Logistik tentara sangat penting. Setiap tahun, pengeluaran Korps Angkatan Darat Pusat mencapai angka astronomi. Korps Tentara Pusat adalah kekuatan tempur paling kuat yang dikendalikan oleh parlemen. Tentara lainnya dijalankan oleh klan militer masing-masing. Hanya Korps Tentara Pusat yang mematuhi perintah parlemen. Itu adalah aturan tidak tertulis. Klan manapun yang cukup berani untuk ikut campur dengan Korps Angkatan Darat Pusat akan dihukum berat oleh klan lain. Justru karena Korps Tentara Pusat parlemen dapat mempertahankan dominasinya atas seluruh federasi. Sebagian besar Korps Tentara Pusat ditempatkan di Gunung Minggu Barat. Ada stasiun di daerah lain di Kota Minggu. Tentara menjaga ibu kota federasi ke segala arah. 50.000 pasukan militer yang kuat ditempatkan di kaki Gunung Barat. Semua senjata jiwa berukuran besar dipasang di sana juga. Bagian dalam Gunung Barat hampir dikosongkan. Banyak senjata jiwa strategis termasuk amunisi jiwa tingkat tinggi disimpan di sini di bawah yurisdiksi parlemen. Ada lebih dari 100 amunisi jiwa tetap peringkat 9 yang disimpan di dalam Gunung Barat menurut legenda. Ketika sebuah perintah dikeluarkan, Seal Super akan segera meluncurkan amunisi jiwa tetap pada sasaran yang bisa berada di mana saja di benua Douluo. Beberapa unit penelitian ilmiah yang lebih penting di Federasi juga ditempatkan di Gunung Barat, terutama yang terkait dengan pengembangan kedirgantaraan. Keluar dari tempat latihan tentara dan merasakan angin menyegarkan bertiup di wajahnya, Sen Sing merasa sangat nyaman dan tenang. Pangkatnya sebagai letnan kolonel di militer tercermin dalam 2 garis dan 2 bintang di pundaknya. Sejak dia dipindahkan ke Korps Angkatan Darat Pusat tahun lalu dan menjadi personel cadangan elit, karir resminya telah berjalan di jalur yang benar. Meskipun klan besar tidak diizinkan untuk mengontrol Korps Tentara Pusat, mereka diizinkan mengirim keturunan dan murid mereka ke Korps Tentara Pusat untuk membangun keterampilan mereka. Jika keturunan yang diberkati dengan kemampuan luar biasa mengambil sumpah untuk meninggalkan klan dan berjanji setia kepada federasi, keturunannya bisa menjadi perwira militer berpangkat tinggi di Korps Angkatan Darat Pusat. Secara alami, untuk menjadi perwira tingkat eksekutif di Korps Angkatan Darat Pusat diperlukan kualifikasi khusus. Keturunan atau murid manapun dapat memenuhi syarat untuk menjadi satu dengan menaikkan pangkat militernya secara progresif. Setiap kali dia menyelesaikan pelatihannya, dia merasa benar-benar bebas. Bip bip, bip bip. Komunikator jiwa di pergelangan tangannya berdering. Sen Sing melirik nomor yang ditampilkan pada komunikator. Dia merasa sedikit frustrasi. Dia tidak punya pilihan selain mengambilnya. Kakak, apa yang terjadi? Hentikan, jika kamu akan membujukku untuk pergi kencan buta. Omong kosong. Suara Sen Yue terdengar di ujung komunikator jiwa. Sebagai seorang perwira tinggi militer, suara Letnan Jenderal terdengar sombong meskipun dia tidak marah. Bagaimana kalau kamu pergi untuk kencan buta? Anda tahu berapa usia Anda sekarang? Selain itu, Ayah telah menyebutkan bahwa Anda tidak perlu terlibat dalam pernikahan aliansi politik apapun. Calon kencan buta adalah orang-orang dengan kemampuan luar biasa. Ada apa denganmu? Anda sangat enggan bahkan untuk bertemu mereka. Saya pikir Anda mengatakan bahwa luka emosional di hati Anda telah sembuh sejak tadi. Luka emosional di hatiku. Siluet seorang pria terlintas di benak Sen Sing seketika. Bagaimanapun, dia berkata, "Kakak, kamu perhatianku. Apa tujuan memiliki seorang pria? Saya seorang gadis mencoba untuk menjadi seorang jenderal. Apakah Anda pikir orang-orang itu layak untuk ditemani saya?" Sen Yue berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Pokoknya, kamu harus mencobanya. Tidak pantas bagimu untuk bersikap seperti ini. Bagaimana saya akan menjelaskan kepada ayah dan ibu? Saya tidak peduli. Ayah telah memilih satu untukmu. Dia adalah kolonel termuda di pasukan Dewa Laut, dan dia juga memiliki latar belakang keluarga yang mengesankan. Anda harus pergi bagaimanapun caranya. Jika Anda melawannya lagi, jangan pernah berpikir untuk menghabiskan waktu di Korps Angkatan Darat Pusat. Aku akan segera memindahkanmu menjadi sersanku."
Saya akan memastikan Anda tetap di bawah saya sepanjang hidup Anda. Sensing memberontak dan membantah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini, saudari? Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda untuk mencari keuntungan pribadi. Apakah Anda tidak takut komisi militer akan memberi Anda masalah? Sen Yue terkikik dingin. Mengapa saya harus takut? Saya seorang letnan jenderal. Komisi militer tidak akan menyusahkanku karena seorang letnan kolonel kecil sepertimu. Berhenti bicara omong kosong. Beritahu saya apakah Anda akan pergi atau tidak. Sensing cemberut bibirnya yang kemerahan. Dia akhirnya berbicara setelah jeda yang lama. Baiklah. Saya pergi. Aku hanya akan menyenangkanmu. Saya tidak akan menjamin saya akan menyukai orang itu. Suara Sen Yue terdengar lebih lembut sekarang. Dia menghiburnya dengan mengatakan, pergi saja. Mungkin, Anda bahkan mungkin menyukainya. Tidak ada yang bisa memaksamu melakukan sesuatu jika kamu tidak menyukainya, kan? Kapan itu akan terjadi? Tanya Sensing. Jam 7 malam ini di Long Jade Restaurant Mingdu Western Suburb Starview Resort. Malam ini, suara Sensing langsung naik nada lebih tinggi. Kakak, kamu memberitahuku dengan pemberitahuan sesingkat itu. Apakah orang itu bahkan tulus? Saya rasa saya tidak akan pergi lagi. Berhenti bicara omong kosong. Pemberitahuan singkat, ya, jika saya memberitahu Anda sebelumnya, Anda akan membuat alasan. Saya mengetahui rencana perjalanan Anda. Anda bebas setelah pelatihan hari ini. Kalau tidak, menurut Anda mengapa saya menelepon Anda pada jam ini? Cepat, kembali dan buat diri Anda rapi. Jangan terlambat. Apakah kamu mendengarku? Setelah mengatakan itu, Sen Yue menutup komunikator jiwa. Kakak, kamu. Sensing menghentakkan kakinya dengan marah, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Salah siapa ketika seseorang tidak bisa memenangkan keadaan? Dia menggunakan posisinya untuk menggertak orang lain. Dia benar-benar bajingan, kata Sensing dengan putus asa. Dia berkecil hati. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang letnan kolonel kecil. Bagaimana dia bisa melawan saudara perempuannya yang adalah seorang letnan jenderal? Bagian yang paling penting adalah bahwa orang tuanya tidak akan berada di sisinya, pastinya. Dia baru saja menyelesaikan pelatihannya. Wajahnya yang menawan memerah pada awalnya. Kemarahannya membuat wajahnya memerah sekarang. Meskipun demikian, tidak ada gunanya dia bertindak gegabah karena marah karena yang lemah tidak akan pernah bisa menang atas yang kuat. Merasa tak berdaya, Sensing kembali ke kamarnya. Dia tidak berdandan atau merias wajah, tetapi berganti pakaian kasual. Rambut panjangnya diikat menjadi kuncir kuda sederhana. Dia meninggalkan barak dengan perasaan segar dan pergi ke Starview Resort. Starview Resort berada di pinggiran barat Mingdu, terletak tidak jauh dari Central Army Corps. Itu secara alami memiliki suasana kamp militer. Resort ini berfungsi sebagai tempat rekreasi dan hiburan bagi para perwira militer. Perwira militer juga manusia. Mereka mengorbankan seluruh hidup mereka untuk militer, jadi mereka juga membutuhkan hiburan untuk relaksasi. Starview Resort merupakan tempat rekreasi, hiburan, pertemuan, dan interaksi sosial. Jelas, kelayakan masuk ditetapkan cukup tinggi. Untuk bisa masuk ke tempat ini, setidaknya seorang perwira harus menjadi kapten. Karena dianggap sebagai kompleks militer pelengkap, muatan di sini rendah. Itu pasti lebih murah jika dibandingkan dengan layanan serupa yang ditawarkan di luar. Oleh karena itu, para perwira militer senang datang ke sini. Perjalanan memakan waktu kurang dari setengah jam. Sensing mengemudikan mobilnya ke tempat parkir yang luas di Starview Resort. Sensing memarkir mobilnya. Dia merasa kesal saat dia duduk di kursi pengemudi. Aku akan memberinya waktu yang buruk nanti, pasti. Saya akan membiarkan dia merasakan apa yang dikenal sebagai mundur sebelum yang mustahil. Siapa yang harus kucari di Long Jade Restaurant? Kakak tidak menyebutkan kamar mana atau nama di reservasi. Dengan sangat serius, Sensing mempertimbangkan kemungkinan untuk pergi dengan alasan ini. Namun, dia menyerah pada ide itu. Itu tentu saja tidak cukup sebagai alasan untuk meninggalkan Kencan Buta. Adiknya pasti tidak akan melepaskannya. Lupakan saja. Sensing memutar nomor komunikator jiwa Sen Yue. Suara kakaknya segera terdengar. Apa, Sensing? Aku sudah memberitahumu. Anda harus pergi, jika tidak. Baiklah, suster, aku sudah di sini. Anda belum memberitahu saya kamar mana. Siapa yang saya cari? Tanya Sensing dengan nada tidak menyenangkan.
Bab 1670, Why is it him? Suara Shen Yue menjadi lebih lembut begitu dia mendengar kakaknya. Oh, benar, saya buruk karena begitu ceroboh. Itu di bawah nama saya. Saya membuat reservasi. Anda harus bisa masuk saat itu. Yah, sudah hampir waktunya. Saya pikir orang itu harus ada di sana sekarang. Kepala, cepat, beritahu saya hasil dari kencan buta nanti. Petik 2. Baiklah, aku menutup telepon. Shen Xing menutup komunikator dan cemberut sebelum turun dari mobil. Dia membawa tas kecil saat berjalan ke Starview Resort. Untuk memberikan layanan terbaik kepada Korps Angkatan Darat Pusat, resort ini sangat besar. Shen Xing pernah ke sini sebelumnya. Jadi, dia cukup akrab dengan tempat itu. Restoran Long Jade terletak di lantai pertama gedung resort utama. Cukup mudah baginya untuk menemukan tempat itu. Makanan yang disajikan di sini sebagian besar adalah masakan lokal Mingdu. Ada banyak kompartemen di bagian dalam yang disukai para perwira militer karena mereka ada di sana untuk makan dan bersantai. Faktanya, mereka lebih suka privasi mereka sendiri dan menghindari pertemuan dengan rekan kerja mereka. Tolong reservasi di bawah Shen Yue. Shen Xing menggunakan nama saudara perempuannya. Baiklah, tolong ikuti aku. Nyonya rumah memberi isyarat mengundang dan memimpin jalan. Dia membimbing Shen Xing sampai mereka mencapai sebuah kompartemen bernama Sea Sky Pavilion. Nyonya rumah mengetuk pintu dengan lembut 2 kali sebelum dia berkata kepada Shen Xing, salah satu temanmu sudah tiba. Dia kemudian mendorong membuka pintu. Tanpa sadar, Shen Xing memperhatikan bahwa ekspresi nyonya rumah diwarnai dengan rasa iri ketika nyonya rumah berbicara dengannya. Shen Xing dengan sengaja memasang wajah murung dan berjalan ke kompartemen. Kompartemen Sea Sky Pavilion memiliki dekorasi bergaya antik. Ada meja yang bisa menampung 4 orang dan sofa di sampingnya. Orang bisa melihat keluar melalui jendela yang terletak di seberang pintu. Ada sebuah danau kecil di luar yang merupakan bagian dari properti resort. Pemandangannya indah. Sekilas, Shen Xing melihat seseorang berdiri di dekat jendela ketika dia masuk ke ruangan. Orang itu menghadap ke jendela, tetapi dia tidak tampak memperhatikan pemandangan indah di luar. Penampilan suram Shen Xing langsung berubah menjadi kejutan ketika dia melihatnya. Meskipun dia hanya bisa melihat punggungnya, dia memiliki perasaan aneh di hatinya. Orang itu bertubuh tinggi dan langsing. Dia tidak terlalu kekar, tapi dia memiliki tubuh berotot dengan rasio emas. Tingginya setidaknya 1,9 meter dan rambut hitam pendeknya disisir rapi. Dia mengenakan seragam militer putih yang cocok untuknya. Itu melengkapi sosoknya yang sempurna. Dia memiliki bahu lebar, lengan tebal, dan pinggang ramping. Jika dia hanya melihat sosoknya dari belakang, Shen Xing heran menemukan tidak ada yang bisa dia rewel. Tanda pangkat di pundaknya menarik perhatiannya pada saat berikutnya. Itu adalah bintang emas berkilau tanpa garis apapun. Bukankah itu pangkat militer mayor jenderal? Apakah dia seorang jenderal? Kakak tidak pernah memberitahuku bahwa dia memperkenalkan seorang jenderal kepadaku. Apa yang dia rencanakan? Berapa umur jenderal itu? Setidaknya dia harus lebih dari 40. Tidak peduli seberapa langsing dan bugar sosoknya, saya tidak mencari lelaki tua. Memikirkan hal ini, Shen Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk. Perhatian, sebuah suara tiba-tiba berteriak. Setelah menjadi tentara selama bertahun-tahun, Shen Xing memiliki refleks bawaan setiap kali dia bertemu dengan seorang perwira militer berpangkat lebih tinggi. Dia menjalankan seluruh rutinitas dagu ke atas, dada keluar, tumit bersamaan, dan diakhiri dengan postur tegak dalam hitungan detik. Meskipun dia jengkel pada saat berikutnya, sang jenderal berbalik tepat pada saat itu. Dia memiliki sepasang mata yang cerah dan besar dengan tatapan lembut. Bulu matanya yang begitu panjang itu membuat seorang wanita iri. Dia memiliki hidung yang tinggi dan lurus serta bibir dengan ketebalan yang sesuai. Dia menatapnya dengan senyum di wajahnya. Shen Xing akan memanggil, gila, pada awalnya, namun kata itu tersangkut di tenggorokannya. Pada saat yang tepat ini, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia melebarkan matanya dan menatap orang di depannya. Dia mendapati dirinya tidak bisa berkata-kata. Itu adalah wajah familiar yang pernah menghantuinya. Itu ada dalam mimpi buruknya selama bertahun-tahun yang lalu. Dia terbangun dari tidurnya berkali-kali karena dia berhasil melepaskan diri dari mimpi buruk itu dengan susah payah, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu pria ini hari ini.
Pria ini telah menyebabkan banyak rasa sakit dan penderitaan baginya. Dia seperti ingatan yang terus menghantuinya di malam hari. Tang Wulin tidak repot-repot memakai riasan karena Starview Resort adalah milik militer. Selain itu adalah tempat rekreasi Korps Angkatan Darat Pusat, jadi dilarang memasang alat pendeteksi apapun kecuali sistem identifikasi pangkat militer yang terletak di pintu masuk utama. Oleh karena itu, ia memainkan perannya tampil dalam tampilan naturalnya saat ini. Shen Xing mundur tanpa sadar saat dia melihat pria itu mendekatinya. Kakinya menyerah, dan dia tidak sengaja terpeleset. Dia berteriak ketakutan saat dia akan jatuh. Untungnya, Tang Wulin cepat bereaksi. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya untuk menghentikannya jatuh dan mencegah kecelakaan itu. Karena kontak dekat, dia bisa mencium aroma tubuhnya yang menyegarkan dengan jelas. Untuk alasan yang tidak diketahui, Letnan Kolonel merasakan tubuhnya menghangat saat ini. Dia merasa seolah-olah dia semakin dekat dengan tungku raksasa. Perasaan yang tak terlukiskan terpancar ke seluruh tubuhnya. Yang dia harapkan saat ini hanyalah mengebor ke dalam lubang di tanah. Pikirannya benar-benar kosong. Tang Wulin bingung dan dia melihat wajah memerah Shen Xing yang tampak pingsan. Dia telah melalui proses penyelidikan mendalam dan berencana untuk mencari Shen Xing. Dia telah memikirkan tentang kemungkinan tanggapan yang akan dibuat Shen Xing saat melihatnya. Dia merasa bahwa reaksi yang paling mungkin adalah jeritan yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengunci seluruh ruangan saat dia berbalik tadi. Tidak ada yang bisa meninggalkan ruangan ini, apakah itu suara atau kekuatan jiwa. Bahkan, sinyal komunikator jiwa pun akan gagal karena intersepsi kekuatan spiritualnya yang kuat. Namun, dia tidak pernah berharap Shen Xing berubah menjadi patung lumpur saat bertemu dengannya. Dia berperilaku seolah-olah dia telah bertemu hantu. Tang Wulin mengusap wajahnya tanpa sadar. Apakah ada sesuatu tentang saya yang mengejutkan Anda, Nona Shen? Kamu. Shen Xing akhirnya berbicara, namun dia tidak bisa menahan diri untuk gagap. Bahkan napasnya cepat. Tang Wulin menanamkan semburan kekuatan jiwa metode surga misterius yang murni dan lembut ke Shen Xing melalui lengannya yang melingkari pinggangnya. Dia melakukannya untuk menenangkan fluktuasi esensi darahnya yang mendidih saat ini. Akhirnya, napas Shen Xing kembali normal. Dia mengedipkan matanya dengan keras sebelum dia membuang tangan Tang Wulin. Dia segera mundur beberapa langkah. Mengapa kamu di sini? Itu dia, itu benar-benar dia. Dia mencubit dirinya sendiri hanya untuk memastikan dia tidak dalam mimpi. Namun, rasanya sangat menyakitkan. Adegan yang menghantui mimpinya melintas melewatinya diikuti oleh berbagai laporan berita tentang dia. Dia menuju ke Star Luo dan mengambil bagian dalam pertempuran 5 dewa. Dia bertempur sendirian di tanah musuh dan meraih kemenangan di kelima pertempuran. Dia memalsukan legenda abadi di sana. Dia adalah Master Sekte Tang Sekte. Dia juga Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek. Dia berpartisipasi dalam festival Just for Aspause, namun dia dikalahkan oleh Putri Naga Perak Guyuena. Setiap kali dia membaca laporan berita tentang dia akan menggertakkan giginya karena kesal. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti berita dengan penuh minat. Sudah lama sekali, dia berasumsi bahwa dia bisa melupakan pria ini. Sebenarnya dia tidak bisa menghilangkan ingatannya begitu saja. Tepat pada saat dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa bertemu dengan pria ini lagi ketika dia muncul tepat di depannya. Terlebih lagi, dia mengenakan seragam jenderal. Kamu harus pergi. Pergi dengan cepat. Merupakan kejahatan serius untuk menyamar sebagai seorang jenderal. Kata-kata itu keluar dari mulut Shen Xing. Dia bahkan mengejutkan dirinya sendiri saat mengatakan itu. Bukankah aku harus memarahinya, atau mengekspos dan menangkapnya? Dia memiliki banyak musuh dan militer menganggapnya sebagai target utama mereka. Mengapa saya mengatakan sesuatu seperti ini? Shen Xing berharap dia bisa merangkak ke dalam lubang di tanah. Kemudian, dia akan mempertanyakan dirinya sendiri apa yang dia pikirkan saat itu.